Setelah istriku baru saja hamil, aku menipunya untuk menandatangani surat cerai, bahkan diam-diam memilih untuk pergi setelah dia berhenti bekerja untuk membesarkan bayi. Awalnya dia mengira aku berada di stasiun Daolong. Namun, dia baru menyadari ada yang tidak beres ketika aku tidak memberikan kabar selama seminggu. Tepat ketika dia hendak keluar mencariku dengan perutnya yang besar. Orang tua Liu menghentikannya. Karena Li Jingchuan ingin pergi, biarkan dia pergi. Kenapa masih mencarinya? Liu Ruyan mengerutkan kening dengan tidak senang. Ayah, jangan katakan itu. Acuan adalah suamiku. Aku pasti akan membawanya kembali. Ayah Liu juga tahu bahwa putrinya keras kepala. Begitu dia memutuskan untuk melakukan sesuatu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak membiarkannya mencariku untuk pulang agak tidak realistis. Jadi, ayah Liu mengubah perkataannya. Ruyan, bukan ayah tidak mengizinkanmu menjemput Li Jingchuan kembali. Tetapi jika kamu menjemputnya kembali sekarang, lalu bagaimana dengan Zefeng? Kamu sedang mengandung anak Zefeng. Liu Ruyan yang sedang berkemas tertegun. Dulu, aku dan kakakku menikah pada waktu yang sama, menikahi sepasang saudara kembar. Namun, istri kakakku meninggal karena kecelakaan. Ibu mertuaku menangis dengan sangat sedih, lalu mengusulkan agar istriku melahirkan anak untuk kakakku. Putriku yang malang bahkan tidak meninggalkan seorang anak pun. Dia pergi, kata ibu mertua sambil menyeka air mata. Gen mereka berdua sama. Demi ibu, mohon padamu, biarkan Ruyan melahirkan anak untuk kakakmu. Keluarga kita dulu memiliki tradisi ibu pengganti. Gen mereka berdua sama. Secara biologis, ini sebenarnya sama dengan Tuhan meninggalkan seorang anak untuk kakakmu. Kata-kata ibu mertua secara langsung mengubah pandanganku. Tepat ketika aku hendak membanting meja, ayah kandungku juga memohon. Jingchuan, sejak kakak iparmu meninggal, kakakmu seperti kehilangan jiwanya. Dia tidak nafsu makan dan minum. Dalam keadaannya seperti ini, ayah benar-benar khawatir dia tidak akan bertahan. Ayah juga mohon padamu, setujui saja. Biarkan Ruyan melahirkan seorang anak untuknya. Jika dia memiliki anak, dia akan memiliki harapan untuk hidup. Ini baik untuk kedua keluarga kita. Kata-kata mereka seolah-olah jika aku tidak mengangguk, aku akan menjadi pembunuh yang memaksa kakakku sampai mati. Aku menggigit bibirku dengan erat tanpa berbicara. Ayah selalu memihak kakakku sejak kecil. Aku sudah terbiasa. Yang paling aku pedulikan sebenarnya adalah pemikiran istriku, Liu Ruyan. Aku adalah anak kedua di keluarga. Aku memiliki seorang kakak laki-laki di atas dan seorang adik perempuan di bawah. Sejak kecil, aku selalu menjadi yang paling tidak disukai di keluarga. Aku tidak pernah merasakan dicintai. Sampai aku bertemu Liu Ruyan. Berbeda dari yang lain, Liu Ruyan selalu menempatkanku di urutan pertama dalam segala hal. Saat aku sakit, orang tuaku menyuruhku pergi ke dokter dengan wajah tidak sabar. Tetapi Liu Ruyan akan meninggalkan semua pekerjaannya. Dia akan segera datang untuk menemaniku dan merawatku, bahkan jika aku hanya menderita flu ringan. Saat berbelanja, dia juga selalu memperhatikanku. Apapun di mal yang kulihat sekilas. Keesokan harinya akan muncul di samping tempat tidurku. Makanan ringan viral yang kusukai, tidak peduli seberapa sulit untuk dibeli. Liu Ruyan bersedia bangun beberapa jam lebih awal untuk mengantri dan membelikannya untukku. Dia adalah putri dari keluarga kaya, jelas tidak perlu mengakomodasi siapapun. Namun dia bersedia mengantri selama beberapa jam untukku. Semua hal yang berhubungan denganku. Liu Ruyan melakukan semuanya sendiri. Bahkan cincin pertunangan kami juga dia desain sendiri. Pada hari lamaran, Liu Ruyan menatap mataku dan berjanji dengan sangat mesra. Acuan, mungkin orang tuamu bukanlah orang yang paling mencintaimu, tapi mulai sekarang, aku pasti orang yang paling mencintaimu. Aku mengerti semua keluhan dan kecemasanmu. Aku bersumpah. Setelah kita menikah, aku pasti akan selalu memprioritaskanmu dan selamanya menempatkanmu di urutan pertama. Tidak ada yang bisa menggoyahkan posisimu di hatiku. Apapun yang terjadi sebelum menikah, Liu Ruyan akan berdiri di sisiku dengan sangat teguh. Dan sekarang, dia juga bisa maju dan menghalangiku tanpa ragu-ragu. Ayah, ibu, jangan paksa Acuan lagi. Liu Ruyan berkata dengan tegas. Ide kalian terlalu absurd. Tidak hanya Acuan yang tidak setuju, aku juga tidak setuju. Dia berkata sambil berlutut di depan orang tuanya. Meskipun kakak perempuan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkanku, aku harus memberikan kompensasi kepada kakak ipar. Tapi aku tidak bisa mengkhianati Acuan. Selain memiliki anak dengan kakak ipar, apapun yang lain. Aku bersedia melakukan apapun untuk kakak ipar. Ibu mertua hampir menangis buta, tapi Liu Ruyan tetap tidak bergeming. Dia hanya berlutut diam di depan batu nisan kakaknya sepanjang hari. Mataku tanpa sadar menjadi basah. Aku benar-benar tidak salah menikahi orang. Liu Ruyan benar-benar orang yang paling mencintaiku di dunia ini. Tapi malam itu, di tengah malam yang sunyi, aku samar-samar mendengar suara napas yang tidak terkendali dari kakak laki-lakiku di lantai atas. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Reaksi pertamaku adalah apakah kakak laki-lakiku menikah lagi? Suara napas terputus-putus terus masuk ke telingaku.
Aku benar-benar tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Jadi aku mengenakan jaket. Berjingkat-jingkat menaiki tangga. Di lantai atas, pintu kamar tidur kakak laki-lakiku sedikit terbuka. Di dalam rumah berantakan, kakak laki-laki yang bertubuh tinggi menindih seorang wanita berkulit putih. Dia mendorong pinggangnya yang kuat dan berotot, bekerja keras, sosok wanita itu kabur. Tetapi terlihat sangat familiar, firasat buruk langsung muncul di hatiku. Tepat pada saat ini, cahaya bulan masuk melalui tirai dan menyinari wajah wanita itu. Kali ini aku akhirnya melihat dengan jelas, wanita yang berbaring di bawah kakakku, terengah-engah, tidak lain adalah justru istriku yang dengan teguh berdiri di sisiku di siang hari, Liu Ruyan. Siang harinya, Liu Ruyan menolak untuk memiliki anak dengan kakak iparnya, jadi dia dihukum oleh ayahnya. Dia dihukum berlutut di aula leluhur sepanjang malam, kapanpun dia memahaminya, dia bisa bangun, aku pikir. Liu Ruyan masih berlutut di aula leluhur, aku bahkan secara khusus pergi ke aula leluhur untuk melihatnya. Tetapi aula leluhur itu kosong. Melihat pemandangan di depanku, aku tersenyum mengejek pada diriku sendiri. Suara ranjang di atas tidak berhenti. Berdering sepanjang malam, sampai akhirnya berhenti saat fajar keesokan harinya, aku tidak bisa tidur sepanjang malam. Setelah fajar, aku mencari pengacara untuk membuat surat perceraian, perselingkuhan, kebohongan, seluruh keluarga memperlakukanku seperti orang bodoh, menyaksikan pertunjukan besar ini untukku. Aku benar-benar salah menilai orang, pernikahan seperti ini, lebih baik tidak usah. Aku membawa surat perceraian yang sudah disiapkan, masuk ke ruang kerja Liu Ruyan, aku secara khusus membalik surat perceraian ke halaman terakhir. Kemudian menyerahkannya kepada Liu Ruyan, tanda tangani di sini. Liu Ruyan menandatanganinya tanpa ragu-ragu. Kamu tidak melihat apa ini? Langsung tanda tangan. Aku berkata dengan tenang. Tidak takut aku menjualmu? Tidak takut. Liu Ruyan berkata dengan penuh kasih sayang. Tidak perlu dilihat, apapun itu, selama suami menyuruhku tanda tangan. Aku akan tanda tangan, bahkan jika kamu menjualku, aku rela menghitung uang untukmu. Liu Ruyan selalu seperti ini, kata-kata manis keluar begitu saja, dulu aku pikir ini adalah ekspresi cintanya padaku. Sekarang aku tahu, ini hanyalah kebohongan yang keluar begitu saja dari mulutnya. Malam tiba. Ayah mertua memasang wajah dingin lagi, menyuruh Liu Ruyan pergi berlutut di aula leluhur. Liu Ruyan tampak tegas. Ayah, lupakan saja, aku akan berlutut sampai mati di aula leluhur. Tidak akan setuju untuk memiliki anak dengan kakak ipar, kata-katanya terdengar gagah berani. Tetapi malam itu, aku mendengar lagi napas tersembunyi dari lantai atas. Setelah itu, Liu Ruyan sepertinya tidak bisa menahan diri. Bahkan langsung mengerang dengan keras. Beberapa hari berikutnya, setiap malam seperti itu. Kehamilan adalah sesuatu yang tidak bisa dijamin akan berhasil dalam satu kali percobaan. Tentu saja, harus dilakukan beberapa kali lagi. Untuk memastikan tidak ada kesalahan, aku mulai benar-benar tidak bisa tidur. Begitu aku menutup mata. Aku tidak bisa menahan diri untuk berpikir, di lantai atas yang hanya dipisahkan oleh satu dinding, istriku. Wanita yang paling aku cintai dalam hidupku, saat ini sedang berbaring di bawah tubuh pria lain, terengah-engah berulang kali. Karena insomnia, aku juga secara bertahap menjadi kurus. Wajahku pucat hingga hampir tidak ada warna darah. Sebaliknya, kakak laki-lakiku, Li Zefeng, tampak semakin segar dari hari ke hari. Sekilas orang tahu. Dia dirawat dengan sangat baik. Keluarga juga dipenuhi dengan kebahagiaan. Aku sepertinya benar-benar menjadi orang yang tidak terlihat. Ada begitu banyak orang di rumah, tetapi tidak seorang pun yang bisa melihat lingkaran hitam di bawah mataku. Ekspresi mati rasa, serta wajah pucat dan semakin kurus. Jelas ketika kakak laki-lakiku semakin kurus. Seluruh keluarga sangat khawatir. Ibu mertua mengubah cara untuk membuatkan makanan lezat untuk kakak laki-lakiku, hanya agar dia bisa makan lebih banyak. Ayah dan ibu juga menemani kakak laki-lakiku setiap hari, takut dia sedikit pun tidak bahagia. Bahkan Liu Ruyan juga memeras otaknya untuk menyiapkan kejutan untuk kakak laki-lakiku, menghiburnya. Sekarang giliranku yang semakin kurus. Yang kudapat hanyalah celaan. Kamu memasang wajah masam untuk siapa? Jika bukan karena Biu mengorbankan dirinya sendiri. Melindungi istrimu, orang yang menjadi bujangan sekarang adalah kamu. Tidak punya simpati sama sekali. Bahkan tidak membantu kakak laki-lakimu sendiri. Hati nuranimu benar-benar sudah dimakan anjing. Kemudian aku mengerti. Bagaimana mungkin mereka tidak melihatnya? Hanya saja mereka tidak peduli. Aku tidak mengatakan apapun lagi. Hanya diam-diam mempersiapkan dokumen, dan kemudian mengajukan permohonan penempatan kerja di luar negeri kepada perusahaan. Karena tidak ada seorang pun di rumah yang peduli padaku. Maka aku juga tidak menginginkan rumah ini lagi. Tidak lama kemudian, di bawah upaya kakak laki-laki yang bekerja keras setiap malam, Liu Ruyan akhirnya hamil. Keluarga sangat gembira, bahkan menyalakan petasan. Aku dengan tenang minum bubur, lalu mengangkat kelopak mataku dan melirik Liu Ruyan. Liu Ruyan. Anak di dalam perutmu, apakah benar-benar anakku? Ruyan. Liu Ruyan pertama kali terkejut, lalu langsung marah dan berkata,
Suamiku. Apa maksudmu dengan perkataan itu? Mungkinkah kamu meragukanku? Agar tidak membuatku curiga. Akhir-akhir ini, Liu Ruyan sengaja meluangkan beberapa hari untuk tidur denganku. Aku merasa jijik di dalam hati dan selalu menolak untuk menyentuh Liu Ruyan. Tetapi suatu malam aku terlalu banyak minum. Meskipun aku mabuk, aku ingat dengan jelas bahwa aku tidak menyentuh Liu Ruyan. Tapi keesokan harinya, setelah aku bangun, Liu Ruyan tampak malu-malu dan lelah, dan memelukku sambil memujiku karena sangat berani tadi malam. Suamiku, aku memang tidak terlalu sering menemanimu akhir-akhir ini, tapi kamu tidak boleh mencurigaiku. Dan kenapa aku tidak kembali ke kamar untuk menemanimu di malam hari? Bukankah kamu juga tahu betul di dalam hatimu? Aku tidak pergi mencari berondong, aku dihukum ayah untuk berlutut di aula leluhur, dan aku dihukum berlutut. Bukankah semua itu demi kamu? Aku secara terbuka menentang orang tua demi kamu, tetapi kamu malah salah paham padaku seperti ini. Suamiku, siapapun boleh mencurigaiku, tetapi kamu harus percaya padaku. Aku hanya mencintai kamu seorang seumur hidupku. Liu Ruyan mengulurkan tangan untuk memelukku, wajahnya penuh dengan keluhan. Aku tidak tergerak dan tetap tenang minum bubur sambil mengunyah. Liu Ruyan menghela napas pelan, seharusnya aku tidak memberitahumu tentang hal ini, tetapi jika tidak, kamu akan salah sangka padaku. Sudahlah, lebih baik aku beritahu kalian saja. Ayah mencarikan wanita baru untuk kakak ipar, yaitu sahabat dari kakakku. Para orang tua ingin punya anak. Hal ini cukup kamu dan aku yang tahu, jangan sampai tersebar keluar. Sekarang kamu bisa tenang, kan? Ada orang yang melahirkan anak untuk kakak ipar, tidak perlu aku lagi. Sekarang aku hamil. Kita hanya perlu menjaga anak kita sendiri dengan baik, acuan. Berjanjilah padaku, kamu akan mencintai anak di dalam perutku dengan nyawamu. Aku hampir tertawa karena marah. Keluarga mereka benar-benar menganggapku bodoh. Tidak hanya diam-diam melakukan program pinjam rahim, mereka bahkan ingin membujukku menjadi penerima anak haram. Memintaku untuk membesarkan anak haram ini sebagai anakku sendiri. Liu Ruyan sudah hamil. Malam itu, ayah mertua tidak menghukumnya untuk berlutut di aula leluhur. Liu Ruyan juga tidak naik ke atas untuk mencari kakak ipar, melainkan kembali ke kamarku. Tetapi tidak lama setelah dia masuk ke kamar. Dari luar terdengar suara ibu mertua yang cemas, "Ruyan, kakak iparmu merasa tidak enak badan, cepat pergi dan lihat dia." Mendengar itu, Liu Ruyan menunjukkan ekspresi berjuang, tetapi pada akhirnya, dia memilih untuk naik ke atas. "Acuan, aku hanya akan melihatnya sebentar, aku akan segera kembali." Liu Ruyan berkata, "Kakak ipar tidak sehat, dia tidak bisa sendirian." Hatiku sudah mati rasa, aku juga malas untuk menahannya lagi. Jadi malam itu, aku mendengar suara napas terengah-engah yang sangat tersembunyi dari atas. Liu Ruyan jelas sudah hamil. Tetapi mereka masih melakukan hal tidak senonoh di atas. Kupikir aku tidak akan sedih lagi. Namun air mata masih membasahi bantal sampai hampir fajar. Liu Ruyan baru kembali. Dia memelukku dari belakang, dengan sedikit keengganan, aku sangat lelah. "Acuan, jangan terlalu banyak berpikir, kakak ipar sakit perut." Aku memijat perutnya sepanjang malam, kami tidak melakukan apa-apa. Tubuhnya masih berbau. Parfum pria Li Zefeng. Aku merasa mual dan mendorongnya menjauh. "Kurangi ikut campur urusan kakak ipar di masa depan," kataku dengan dingin. Kakak ipar kehilangan pasangan. Membutuhkan wanita, aku tidak membutuhkannya. Liu Ruyan pertama kali tertegun. Kemudian menjadi sangat marah. "Apa maksudmu? Kakak berkorban untuk menyelamatkanku. Sekarang kakak ipar tidak enak badan, bagaimana jika aku membantu kakak merawatnya?" Dia menatapku dengan dingin. Matanya penuh kekecewaan. "Acuan, kamu tidak benar-benar berpikir. Aku dan kakak ipar memiliki sesuatu, kan? Jika kamu berpikir begitu, maka baiklah. Aku tidak akan ikut campur dalam urusan kakak ipar lagi di masa depan. Jaga jarak. Aku pasti menghindari kecurigaan, oke?" Setelah berbicara, Liu Ruyan membanting pintu dan keluar. Dalam beberapa hari berikutnya, dia benar-benar tidak memiliki kontak dengan kakak ipar. Bahkan ketika kakak ipar sakit dan harus pergi ke rumah sakit, dia juga menghindarinya. "Ayah, ibu, kalian kirim kakak ipar ke rumah sakit. Aku tidak bisa mengirimnya." Agar acuan tidak terlalu banyak berpikir, merasa bahwa aku dan kakak ipar memiliki sesuatu. Sebuah kalimat berhasil mengalihkan api peperangan kepadaku. Ibu mertua menatapku dengan ganas. "Belum pernah melihat orang yang begitu picik. Kita semua adalah keluarga. Liu yang membantu merawat kakak iparmu. Kenapa? Karena kamu begitu picik. Setelah itu, semua kebutuhan dan urusan kakak iparmu akan kamu yang urus. Jika sakit, kamu juga yang membawanya ke rumah sakit." Setelah mengatakan itu, dia dengan kasar mendesakku untuk menyetir mobil. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku mengambil mobil, lalu pergi ke garasi untuk menyetir mobil. Akibatnya, mobil baru saja keluar dari garasi, kakak ipar tiba-tiba mengalami kecelakaan. Dia jatuh di jalan keluar garasi. Aku belum sempat bereaksi apa yang terjadi, aku mendengar suara kakak ipar. Kakiku sakit sekali." Tangisan itu menarik perhatian semua orang.
Liu Ruyan dengan cepat berlari dan yang pertama mendekat. Kakak ipar, bagaimana kabarmu? Sakit sekali. Kakak ipar memegang tangan Liu Ruyan. Ruyan, apakah kakiku patah? Liu Ruyan merasa sangat kasihan. Dia berkata dengan lembut, Zefeng, jangan takut. Aku pasti tidak akan membiarkanmu kenapa-kenapa. Karena terlalu emosional, dia tidak memanggilnya kakak ipar lagi. Melainkan memanggil namanya dengan mesra. Tanpa sadar mataku memerah. Tapi aku belum sempat bersedih. Ibu mertua tiba-tiba menunjuk ke mobil dan berteriak, yang menyetir adalah Li Jingchuan. Dialah yang menabrak Zefeng. Semua orang berkerumun dan menarikku keluar dari mobil. Li Jingchuan, kenapa hatimu begitu jahat? Dia adalah kakakmu sendiri. Ayah Kiao langsung menamparku. Kakak iparmu meninggal untuk menyelamatkan istrimu. Sekarang kamu malah menabrak kakakmu sendiri. Apa kamu masih punya hati nurani? Tamparan itu sangat keras. Sudut bibirku sampai berdarah karena tamparan itu. Tapi ayah Kiao masih merasa itu belum cukup. Dia menjambak rambutku dan memukuli lagi. Ibu mertua juga maju, sambil menampariku. Sambil menangis terseduh-seduh. Putriku sudah meninggal. Sekarang kamu malah ingin menabrak suaminya sampai mati. Apa niatmu sebenarnya? Dulu kamu tidak setuju dengan program bayi tabung. Kamu tidak hanya ingin memutuskan keturunan Zefeng. Kamu juga ingin membunuh Zefeng. Wajahku penuh darah karena dipukuli. Tapi Liu Ruyan hanya berdiri di samping dan melihat dengan dingin. Hingga aku didorong dengan keras oleh ayah mertua. Kakiku tergelincir dan kepalaku terbentur pintu mobil. Kepalaku berdarah. Barulah Liu Ruyan berkata dengan dingin, cukup, jangan memukul lagi. Kakak ipar terluka. Sekarang prioritas utamanya adalah membawanya ke rumah sakit. Setelah mengatakan itu, Liu Ruyan memapah Li Zefeng ke dalam mobil. Li Zefeng berulang kali mengatakan kakinya patah, tapi tidak setetes darah pun di kakinya. Sebaliknya aku, dipukuli oleh ayah dan ibu mertua, serta orang tua kandungku sendiri hingga babak belur. Namun, Liu Ruyan bahkan tidak melihatku, hanya mengantar Li Zefeng ke rumah sakit, aku terduduk lemas di tanah. Hatiku sangat dingin, hingga air mata pun tidak bisa keluar. Akhirnya, aku tetap pergi ke rumah sakit sendiri, kepalaku dijahit 5 jahitan, wajahku juga bengkak tak karuan. Tubuhku penuh memar, dicubit oleh orang tua dan mertuaku di sekujur tubuh. Hampir tidak ada kulit yang bagus tersisa. Perawat kecil yang mengoleskan obat untukku menahan diri berulang kali, tetapi tetap tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kakak, apakah kamu mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh istrimu? Perlu aku bantu laporkan ke polisi? Aku menggelengkan kepala sambil tersenyum pahit. Aku memang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, tetapi yang melakukan kekerasan bukanlah istriku, melainkan seluruh keluargaku. Kebetulan saat itu, Liu Ruyan melindungi Li Zefeng keluar dari kamar rumah sakit lain. Dokter sambil berjalan keluar, berkata kepada Liu Ruyan, suami Anda tidak apa-apa. Kakinya hanya lecet sedikit, diobati, istirahat beberapa hari akan sembuh. Liu Ruyan mengangguk berulang kali, terima kasih dokter, saya pasti akan menjaganya dengan baik. Dia tidak menjelaskan, Li Zefeng bukan suaminya, melainkan kakak iparnya. Setelah berpamitan dengan dokter, Liu Ruyan dengan hati-hati memapah Li Zefeng keluar. Li Zefeng tiba-tiba tertawa. Ruyan, menurutmu penampilan kita sekarang tidak seperti pasangan pengantin baru? Liu Ruyan juga tertawa. Benar kan? Aku juga hamil. Mendengar itu, Li Zefeng menunjukkan ekspresi bangga. Baru menikah sudah hamil, berarti aku terlalu perkasa. Wajah Liu Ruyan memerah. Lalu mengulurkan tangan untuk memukul Li Zefeng. Kakak ipar, kamu nakal sekali. Li Zefeng meraih tangan kecil Liu Ruyan yang lembut, dan terus tertawa. Apakah aku tidak perkasa? Siapa yang semalam menangis mengatakan tidak mau? Keduanya di siang bolong. Mulai bercumbu, aku sudah tidak ingin melihatnya lagi. Meskipun Li Zefeng tidak terluka, tetapi setelah kembali dari rumah sakit, dia tetap menjadi leluhur seluruh keluarga. Seluruh keluarga dengan hati-hati menjaganya, melindunginya, terutama Liu Ruyan. Semakin memanjakannya sampai ke langit, jadi apapun yang dia inginkan, Liu Ruyan akan berusaha sekuat tenaga untuk membelikannya. Bahkan jika dia bangun di tengah malam tiba-tiba ingin minum minuman, Liu Ruyan akan segera bangun untuk membelikannya. Acuan, apa kau masih tidak mengerti? Aku bersikap baik pada kakak ipar sekarang. Itu semua karenamu. Liu Ruyan selalu punya banyak alasan. Dia berkata dengan munafik. Aku menebus dosa untukmu. Kakak berkorban untuk menyelamatkanku. Kita berhutang nyawa pada kakak ipar. Akibatnya, kau menabraknya dengan mobil. Kita berhutang terlalu banyak pada kakak ipar. Hari itu aku tidak melindungimu. Juga karena aku tidak ingin keluargaku membenciku. Aku harap kau tidak membuat keributan lagi. Aku sudah berusaha keras untuk menebus dosa untukmu. Bisakah kau juga sadar diri dan berhenti menentang kakak ipar di mana-mana? Wenyan? Aku tidak bisa menahan tawa. Aku mengangguk. Benarkah? Liu Ruyan menunjukkan ekspresi terkejut. Dia memelukku dan kemudian merasa sangat kasihan. Bagus sekali. Akhirnya kau mengerti. Aku dan kakak ipar benar-benar tidak ada apa-apa. Dia kehilangan istrinya.
Aku hanya menggantikan kakakku yang sudah meninggal untuk menjaganya. Jika benar ada sesuatu di antara kami, jangan katakan padamu, apakah kakakku di surga bisa membiarkanku? Liu Ruyan tidak tahu. Kematian hati yang sebenarnya bukanlah pertengkaran besar, tetapi menerima dengan tenang dan kemudian pergi. Bertengkar dan membuat keributan adalah karena masih sangat mencintai dan enggan melepaskan. Masih ingin menyelamatkan. Suatu hari, aku tidak lagi bertengkar atau membuat keributan. Maka hubungan ini benar-benar akan berakhir. Aku tidak mengatakan apa-apa. Membiarkan seluruh keluarga memperlakukan Li Zefeng seperti leluhur, sementara aku diam-diam mempersiapkan dokumen untuk pergi ke luar negeri. Aku akan segera pergi. Beberapa hari sebelum pergi, aku ingin menghabiskan waktu dengan tenang dan tidak ingin menimbulkan masalah. Tetapi kakak tiba-tiba datang kepadaku dengan ekspresi puas dan seperti pemenang. Li Jingchuan, kau pasti sudah menduganya, kan? Anak dalam perut istrimu adalah anakku. Aku harap kau tahu diri dan menceraikan Ruyan secara sukarela dan menyerahkan Ruyan padaku. Dengan begitu, aku juga akan berbelas kasihan dan melepaskanmu. Aku hampir tertawa karena marah. Aku bertanya dengan tenang, Li Zefeng, apakah kau begitu yakin bahwa setelah aku dan Liu Ruyan bercerai, dia akan menikahimu? Kau adalah suami kakaknya. Dia menikahimu? Itu namanya inses. Li Zefeng langsung marah. Dia meraih kerah bajuku dan berkata dengan kejam, Li Jingchuan, apa kau merasa karena istrimu sudah meninggal dan istrimu masih hidup? Jadi kau merasa lebih mulia dariku? Apa yang bisa kau banggakan? Sejak kecil kau selalu kalah dariku. Apa kau pikir Ruyan benar-benar mencintaimu? Sejujurnya, Ruyan sama sekali tidak menyukaimu. Dia tidur denganku bukan hanya karena ingin punya anak. Setelah Ruyan hamil, dia juga sering datang ke kamarku mencariku. Katanya aku bergairah dan berani diranjang. Aku bahkan tidak mengangkat kelopak mataku. Hanya dengan santai aku berkata, Gigolo juga melayani dengan penuh semangat di ranjang, tapi tidak ada wanita yang mau menikahinya. Satu kalimat berhasil membuat Li Zefeng marah. Li Zefeng mengangkat tangannya dan ingin menamparku. Tapi setelah tangannya terangkat, dia tiba-tiba berhenti. Tidak benar-benar menamparku. Adik, aku masih ingat masa kecil kita. Aku bersuka cita. Aku samar-samar menyadari apa yang ingin dilakukan Li Zefeng. Jadi aku dengan cepat ingin meraihnya. Sayangnya, sudah terlambat. Li Zefeng masih memasang wajah jahat itu. Dengan senyum aneh, dia dengan kuat membungkuk ke belakang. Seluruh tubuhnya jatuh dari tangga ke belakang. Adik, permainan yang kita mainkan, kalimat ini dulu adalah mimpi buruk masa kecilku. Aku anak kedua di keluarga. Di atasku ada kakak laki-laki. Di bawahku ada adik perempuan. Setelah adik perempuan lahir, orang tua mencurahkan semua perhatian mereka. Semuanya pada adik perempuan. Mereka tidak punya waktu untuk merawatku yang masih kecil, jadi mereka menyerahkanku pada Li Zefeng. Saat itu, Li Zefeng baru berusia belasan tahun. Masa remaja yang memberontak. Seharusnya dia menikmati masa muda yang indah. Tetapi orang tua mengurungnya di rumah untuk menjaga anak. Dia tentu saja tidak senang. Tetapi dia tidak berani melawan orang tua. Jadi dia melampiaskan semua dendamnya padaku. Sering memukul dan memarahiku. Hiks, kakak, jangan bully aku lagi. Jika kau bully aku akan bilang pada ayah dan ibu. Aku yang masih kecil tidak bisa melawan kakak. Hanya bisa mengancam dengan mengadu pada orang tua. Tetapi menghadapi ancaman pengaduan, Li Zefeng tiba-tiba tersenyum aneh. Dia berkata, adik, mari kita bermain game. Kemudian dia tersenyum aneh sambil mengambil mainanku dan membantingnya dengan keras ke kepalanya sendiri. Nama game ini adalah, lihat siapa yang dipercaya ayah dan ibu. Li Zefeng membuat kepalanya berdarah. Namun dia tetap tertawa. Mari kita mengadu pada ayah dan ibu, lihat siapa yang akhirnya ditertawakan oleh ayah dan ibu. Setelah selesai berbicara, Li Zefeng meletakkan mainannya. Lalu memegangi dahinya dan mulai merintih kesakitan. Hiks, acuan, jangan memukul kepala kakak dengan mainan. Kamu tidak boleh begitu, kakak sangat sakit. Saat itu, aku berpikir. Aku benar-benar ketakutan dengan senyum aneh kakak dan wajahnya yang berlumuran darah. Aku sangat ketakutan hingga tidak bisa berkata apa-apa. Hasilnya sudah jelas, orang tua percaya pada kakak dan mengurungku yang ketakutan di kamar lalu memukuliku dengan kejam. Kakak merasakan manisnya, bahkan semakin menjadi-jadi, sering diam-diam memukul dan menyiksaku. Kemudian membuat dirinya berlumuran darah dan menangis dengan keras kepada orang tua, mengatakan bahwa aku yang memukulnya. Inilah permainan yang paling disukai Li Zefeng saat kecil. Setelah dewasa, Li Zefeng tidak pernah melakukan ini lagi. Aku tidak menyangka, lebih dari 10 tahun kemudian, Li Zefeng memainkan trik ini lagi. Ah, jeritan yang mengerikan bergema di seluruh ruang tamu. Li Zefeng jatuh dari tangga. Setelah melihat Li Zefeng tergeletak di genangan darah, ekspresinya langsung menjadi sangat mengerikan. Dia menatapku dengan ganas, tatapan itu seolah ingin mencincangku menjadi ribuan bagian. Namun pada akhirnya dia tidak mengatakan apapun, hanya dengan cemas memanggil para pelayan untuk datang, lalu bersama para pelayan mengangkat Li Zefeng yang pingsan.
dengan sangat mendesak membawanya ke rumah sakit. Bagaimanapun, yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan nyawa. Liu Ruyan membawa Li Zefeng ke rumah sakit, tidak lama kemudian, aku juga datang. Tetapi aku tidak datang dengan sukarela, aku dibawa paksa ke rumah sakit oleh orang tua dan mertuaku sambil dipukuli dengan brutal, seperti seorang tahanan. Ruyan, aku dengar dari teleponmu, Zefeng kehilangan banyak darah. Ayah mertua bertanya dengan ekspresi khawatir. Sambil bertanya, dia memelintir telingaku dan menyeretku ke depan dengan kasar. Jika Zefeng membutuhkan transfusi darah, ambil darahnya. Golongan darahnya sama dengan Zefeng. Dia yang mendorong Zefeng. Dia harus memberikan transfusi darah pada Zefeng. Berapa banyak darah yang dibutuhkan Zefeng? Ambil sebanyak itu dari dia. Jelas-jelas stok darah di rumah sakit cukup, tetapi ayah mertua dengan paksa mendorongku keluar, menyuruh dokter mengambil darahku untuk ditransfusikan ke Li Zefeng. Untungnya, ayah mertua tidak bisa mengambil keputusan. Jadi semua mata tertuju pada Liu Ruyan, menunggu dia berbicara, menentukan hidup dan matiku. Liu Ruyan menatapku dengan sangat sedih. Acuan, mengapa kamu melakukan ini? Aku sudah menjelaskan berkali-kali padamu, anak dalam kandunganku adalah anakmu, bukan anak kakak ipar. Aku dan kakak ipar tidak punya hubungan tersembunyi apapun, mengapa kamu tidak percaya? Dia berhenti sejenak, matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Acuan. Aku juga ingin membelamu, tapi kamu terlalu mengecewakanku. Kamu melakukan hal seperti ini. Jika aku tidak menghukummu, aku akan mengecewakan arwah kakak di surga. Bawa dia ke bawah untuk mendonorkan darah kepada kakak ipar. Berapa banyak darah yang dibutuhkan kakak ipar, sebanyak itu yang disedot dari tubuhnya. Dengan satu perintah, aku diseret pergi oleh banyak orang, aku meronta sekuat tenaga. Berteriak dengan sedih, bukan aku tidak mendorongnya. Dia sendiri yang jatuh. Liu Ruyan, saat kita menikah dulu, bukankah kamu berjanji padaku, akan selalu mempercayaiku tanpa memperdulikan konsekuensinya? Sekarang aku katakan padamu. Bukan aku yang melakukannya, aku dijebak. Apakah kamu percaya? Aku mengalami kesengsaraan hidup dan mati, sampai hampir kehilangan suara, tapi Liu Ruyan bahkan tidak melirikku. Dia tidak percaya aku tidak bersalah, air matanya sepertinya sudah mengering, hanya hatinya yang masih meneteskan darah. Aku dibaringkan di ranjang rumah sakit, jarum besar menusuk tubuhku. Aku gemetar tak tertahankan karena kesakitan, darah merah segar sedikit demi sedikit disedot. 200 ml, 400 ml, 600 ml. Seiring dengan hilangnya darah, suhu tubuh juga mulai menurun, tiba-tiba aku merasa sangat dingin, sekeliling sangat sunyi. Seolah-olah hanya ada aku seorang diri di seluruh dunia ini. Setelah upaya penyelamatan, Li Zefeng akhirnya lolos dari bahaya. Liu Yan, untung aku masih hidup, jika tidak, meninggalkanmu dan anak-anakmu menjadi yatim piatu, di dunia ini, aku benar-benar tidak tenang. Li Zefeng membuka mulutnya dengan lemah. Apakah anak kita baik-baik saja? Apakah kamu menjaga kandunganmu dengan baik beberapa hari ini? Juga membalas kata-kata cinta Li Zefeng, Liu Ruyan malah menunjukkan ekspresi kesakitan, meskipun tidak tega. Tapi dia tetap mendorong Li Zefeng sedikit demi sedikit. Li Zefeng langsung terpana. Dia menatap Liu Ruyan dengan wajah tidak percaya. Liu Yan, apa maksudmu, kakak ipar? Jangan salah paham. Liu Ruyan menjelaskan, kau adalah pria yang sangat menarik. Tapi aku tidak bisa melakukan hal yang salah pada kakakku, dan hatiku sudah memiliki acuan. Aku mencintainya. Aku tidak akan menceraikannya. Acuan memang melakukan banyak hal konyol belakangan ini. Tapi dia melakukan ini karena dia sangat mencintaiku. Kurasa dia pasti menemukan sesuatu. Sehingga dia menjadi cemburu dan bertindak gila, tanpa peduli dan menyakitimu. Saat mengatakan ini, Liu Ruyan tidak bisa menahan tawa. Sepertinya dia sedikit bangga. Li Jingchuan sangat mencintainya, kakak ipar, kita sudah membicarakannya dengan jelas saat itu. Aku dan kau adalah kakak ipar yang memiliki anak. Kita tidak membicarakan perasaan, hanya memiliki anak. Untuk meninggalkan keturunan bagi kakakku. Jadi aku berharap setelah anak ini lahir, kau bisa menganggapnya sebagai anakmu dan kakakku. Bukan menganggapnya sebagai anakku dan anakmu. Setelah anak itu lahir, aku akan memberikan semua aset keluarga Liu kepada kau dan anak itu. Sementara aku dan Acuan akan pindah agar Acuan tidak menyakitimu karena cemburu. Aku yang baru saja sadar kebetulan melewati kamar rumah sakit ini. Kata-kata Liu Ruyan tadi. Aku mendengarnya semua. Aku tidak bisa menahan tawa. Betapa mulianya. Betapa tidak egoisnya. Memberikan semua aset keluarga kepada kakak ipar. Meninggalkan cinta murahannya untukku. Hatiku benar-benar mati. Aku berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Liu Ruyan, simpan saja cinta murahanmu itu untuk dirimu sendiri. Aku tidak menginginkannya. Setelah pulang ke rumah, aku mulai berkemas. Selama bertahun-tahun bersama Liu Ruyan. Setiap barang yang dia berikan padaku, aku menyimpannya seperti harta karun. Buket mawar pertama yang dia berikan padaku. Aku menjadikannya pembatas buku bunga kering.
Film pertama yang kita tonton, aku menempelkan tiket film itu ke buku catatan yang aku buat dengan cermat. Dan juga hadiah-hadiah indah itu, hampir memenuhi seluruh ruangan. Seluruh ruangan ini. Semua adalah jejak cinta kita. Dulu aku menganggap ini seperti harta karun, bahkan tidak rela orang lain menyentuhnya. Tapi sekarang, aku bahkan malas untuk melihat barang-barang ini lagi. Aku langsung membuangnya semua ke halaman belakang. Aku membakarnya semua. Di halaman belakang juga ada pohon persik yang aku dan Liu Ruyan tanam bersama saat menikah. Bunga persik melambangkan cinta. Liu Ruyan pernah tersenyum dan berkata, "Semoga cinta kita bisa seperti pohon persik ini." Dengan berat hati, aku melirik pohon persik itu, lalu mengangkat kapak. Tanpa ragu menebang pohon persik itu, lalu membakarnya bersama. Setelah melakukan semua ini, aku mengeluarkan surat cerai yang sudah disiapkan sejak lama dan meletakkannya di meja rias kamar tidur. Setelah meletakkan surat cerai, aku berpikir sejenak, lalu mengambil pena dan meninggalkan pesan untuk Liu Ruyan. Liu Ruyan, selamat tinggal. Jangan mencariku. Aku juga tidak ingin melihatmu lagi. Jodoh kita sudah berakhir. Mulai sekarang, jangan pernah bertemu lagi. Setelah meninggalkan pesan ini, aku membawa koper dan pergi. Aku naik pesawat menuju negara asing, lalu terbang tanpa kerinduan. Tanah yang tidak pernah mencintaiku ini. Tidak pantas aku menoleh ke belakang lagi. Di sisi lain, Liu Ruyan menenangkan Li Zefeng terlebih dahulu. Lalu pergi ke kamar rumah sakit lain untuk menjengukku. Tetapi kamar rumah sakit itu kosong. Tuan Li sudah keluar dari rumah sakit. Perawat itu tersenyum dan berkata, "Anda adalah kakak ipar Tuan Li, ya? Anda dan kakaknya sangat mesra. Rumah sakit kami sudah membicarakannya. Setelah suami Anda terluka dan koma, Anda tidak makan dan minum di depan tempat tidurnya. Menjaganya selama 2 hari 2 malam penuh. Bahkan perawat pun salah mengira Liu Ruyan dan Li Zefeng adalah pasangan. Sementara aku hanyalah adik mereka." Liu Ruyan mengerutkan kening, tetapi dia tidak menjelaskan apapun. Hanya sedikit tidak senang bertanya, "Kapan Li Jingchuan keluar dari rumah sakit?" "Pagi ini?" jawab perawat itu. Liu Ruyan mengangguk, tidak terlalu memikirkannya. Melainkan langsung mengemudi kembali ke rumah. Dia ingin berbicara baik-baik denganku. Tetapi setelah sampai di rumah, yang dia lihat adalah pohon persik yang ditebang, kamar tidur yang kosong, serta di meja rias kamar tidur surat perpisahan dan surat cerai. Melihat surat cerai di meja rias, ekspresi bingung muncul di wajah Liu Ruyan. Kenapa malam terakhir ada tanda tangannya? Kapan dia menandatangani benda ini? Dalam kebingungan, Liu Ruyan tiba-tiba teringat. Beberapa hari yang lalu, aku sepertinya memang pernah menyuruhnya menandatangani sebuah dokumen. Setelah menikah, uangnya semua aku yang kelola. Dulu aku juga sering memberinya beberapa dokumen keuangan untuk ditandatangani. Jadi dia mengira begitu saja bahwa dokumen itu adalah investasi di bidang keuangan. Jadi dia tidak melihatnya sama sekali. Langsung saja menandatanganinya. Aku belajar keuangan, punya otak keuangan yang bagus. Investasi saham dan produk manajemen keuangan juga sangat bagus. Liu Ruyan sangat percaya untuk menyerahkan uangnya padaku untuk dikelola. Menandatangani apapun tidak akan dilihat dengan saksama, langsung tanda tangan saja. Tetapi tidak menyangka. Saat itu, dokumen yang dia tanda tangani bukanlah dokumen investasi, melainkan surat cerai. Ini seharusnya tidak berlaku, pikir Liu Ruyan. Aku tidak menandatanganinya dengan sukarela. Acuan menipuku untuk menandatanganinya, pasti tidak sah. Berpikir demikian. Liu Ruyan tiba-tiba tertawa. Dia mengerti, surat cerai ini sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum. Aku hanya sedang merajuk padanya, sama sekali tidak berpikir untuk benar-benar bercerai dengannya. Jika benar-benar ingin bercerai, bukankah seharusnya bertengkar hebat terlebih dahulu, lalu membagi harta gono gini? Pergi begitu saja tanpa suara. Perceraian macam apa itu? Pikir Liu Ruyan. Dibandingkan dengan perceraian, perilakuku malah lebih seperti yang diperankan di drama TV. Tokoh utama pria marah dan pergi dari rumah. Lalu menunggu tokoh utama wanita merasa sakit hati dan menyesal. Dan akhirnya memulai pengejaran cinta. Apakah dia sedang bermanja padaku? Liu Ruyan tersenyum dan berkata, acuanku sangat lucu. Setelah memahaminya, Liu Ruyan benar-benar merasa lega. Dia sama sekali tidak menganggap serius surat cerai ini, langsung merobeknya. Dan membuangnya ke tempat sampah. Mengenai surat perpisahan yang diletakkan bersama surat cerai. Dia juga ikut membuangnya begitu saja. Apa jodoh sudah habis? Apa mulai sekarang jangan bertemu lagi? Semua itu sengaja memancingnya untuk pergi mencariku. Liu Ruyan sangat percaya diri. Dia merasa aku sangat mencintainya. Pasti tidak rela meninggalkannya. Tetapi percaya diri tetaplah percaya diri. Ketika tiba saatnya mengejar suami, juga harus mengejarnya dengan serius. Jika tidak segera mengejar suami kembali, bukankah perceraian palsu ini akan menjadi perceraian sungguhan? Maka Liu Ruyan segera memerintahkan bawahannya untuk menyelidiki. Lihat kemana acuannya pergi. Siap. Bawahan menerima perintah dan segera mulai menyelidiki. Liu Ruyan berpikir, karena suaminya ingin bermain dengannya, dia melarikan diri dan dia mengejar. Permainan itu
maka dia seharusnya bersembunyi dengan sangat rahasia. Kemungkinan besar tidak akan mudah ditemukan. Jika benar-benar tidak bisa, maka sewa saja detektif swasta untuk membantu mencarinya. Bagaimanapun juga tidak akan menghabiskan banyak uang. Namun, yang membuat Liu Ruyan sulit percaya adalah, pada malam harinya, bawahan sudah menyelidiki keberadaanku. Nyonya Liu, Tuan Li pergi ke negara K. Bawahan dengan hormat melaporkan. Liu Ruyan mengangkat alisnya. Sudah ditemukan? Tidak mungkin ada tipuan, kan? Terlalu mudah ditemukan. Apakah aku benar-benar bersembunyi dengan baik? Tidak mungkin. Bawahan sudah menyelidiki dengan jelas, mereka bilang. Baru-baru ini, perusahaan Tuan Li membuka cabang di negara K, dan perlu menugaskan seorang manajer umum ke sana. Tuan Li telah mengajukan permohonan, yang membuat Liu Ruyan sedikit tidak yakin, karena penugasan kerja ke luar negeri semacam ini. Biasanya jangka panjang, setidaknya harus tinggal di luar negeri selama 3 hingga 5 tahun sebelum bisa kembali. Jika aku hanya merajuk dengannya, aku bisa langsung kabur ke luar negeri. Mengapa repot-repot? Mengambil penugasan kerja, meskipun hatiku sedikit tidak yakin, setidaknya orangnya sudah ditemukan. Liu Ruyan bukanlah tipe orang yang suka khawatir tanpa alasan. Daripada melamun, dia lebih cenderung langsung terbang ke negara K. Dan menanyakan semuanya dengan jelas kepadaku. Jadi tanpa ragu sedikit pun, Liu Ruyan memesan tiket pesawat ke negara K untuk besok pagi, tepat ketika Liu Ruyan selesai berkemas dan berencana untuk terbang ke negara K besok pagi untuk mencariku. Ayahnya menghentikannya. Karena Li Jingchuan ingin pergi, biarkan saja dia pergi. Mengapa masih mencarinya? Ayah Liu berkata dengan kesal, melepaskan sedikit barang yang berharga. Apakah kalian benar-benar berpikir keluarga Liu kita menginginkannya? Mendengar ini, Liu Ruyan tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening. Ayah, jangan katakan itu. Jingchuan adalah suamiku, aku pasti akan menjemputnya kembali. Ayah Liu juga tahu. Putrinya adalah orang yang keras kepala. Begitu dia memutuskan untuk melakukan sesuatu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dan dia juga benar-benar mencintaiku, tidak membiarkannya menjemputku pulang. Itu agak tidak realistis. Maka ayahku mengubah kata-katanya. Ruyan, tidak apa-apa, ayah tidak melarangmu menjemput Li Jingchuan kembali. Hanya saja jika kamu menjemputnya kembali sekarang. Lalu bagaimana dengan Zefeng? Kamu sedang mengandung anak Zefeng. Berdasarkan karakter Li Jingchuan yang egois dan mementingkan diri sendiri, setelah dia kembali, dia pasti tidak akan membiarkanmu melahirkan anak ini. Mendengar ini, Liu Ruyan juga sedikit ragu. Ayah, apa maksudmu? Maksud ayah adalah, Li Jingchuan pasti akan kita jemput kembali. Tetapi tidak perlu menjemputnya kembali sekarang. Ayahku membujuk dengan sabar. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa lari di negara K. Kapanpun kamu pergi menjemputnya, itu sama saja. Jadi lebih baik kamu menunggu sampai kamu melahirkan anak, lalu pergi ke negara K untuk menjemput Li Jingchuan. Pada saat itu, nasi sudah menjadi bubur. Li Jingchuan bahkan jika dia membuat keributan juga tidak ada gunanya. Kebetulan, selama periode ini kamu juga bisa mendiamkan Li Jingchuan. Ayah juga seorang pria, ayah lebih mengerti darimu. Pria tidak boleh dimanjakan. Semakin dimanjakan dia semakin menjadi-jadi. Diamkan dia selama beberapa hari. Dia mungkin akan lebih jujur. Mendengar perkataan ayahnya, Liu Ruyan juga sedikit goyah. Ayah benar. Kali ini meminjam rahim, mereka melakukannya secara diam-diam. Mereka bahkan tidak berani memberitahuku, tapi aku tetap menemukan berbagai macam kekacauan. Tidak hanya 2 kali mencoba membunuh kakak ipar, tetapi pada akhirnya melarikan diri dari rumah, bahkan meninggalkan surat cerai untuk mengancamnya. Jika dia menjemputku sekarang, siapa tahu apa yang akan terjadi nanti? Mungkin aku akan memaksanya untuk melakukan tes DNA. Lalu memaksanya aborsi. Jadi lebih baik ikuti kata ayah, jangan menjemputku dulu. Manfaatkan waktu aku tidak ada, cepat lahirkan anak itu. Setelah nasi menjadi bubur, dia pergi ke negara K untuk menjemput orang. Saat itu dia bisa berbohong, dan mengatakan bahwa anak itu dilahirkan oleh sahabat kakak perempuan untuk kakak ipar, dan anak di perutnya, karena aku melarikan diri dari rumah. Dia sangat marah hingga keguguran. Dengan begitu, dia bisa menjual kesedihan, dan membuatku merasa bersalah. Aku tidak akan berani membuat masalah dengannya lagi. Benar-benar keuntungan ganda. Setelah membuat keputusan, Liu Ruyan mengatur anak buahnya untuk mengawasiku di negara K, sementara dia tinggal di rumah, sambil menjaga kehamilan. Sambil terus bermesraan dengan kakak ipar. Mungkin karena merasa, begitu dia membawaku pulang, tidak akan ada kesempatan lagi untuk naik ke ranjang kakak ipar. Liu Ruyan seperti orang gila, kapan saja dan di mana saja ingin mengajak kakak ipar melakukannya. Mereka tidak hanya melakukannya di kamar tidur. Setelah subuh, kakak ipar pergi ke dapur untuk memasak. Liu Ruyan juga mengambil kesempatan untuk memasukkan tangannya ke dalam celana kakak ipar, dan ingin melakukannya sambil berdiri. Liu Ruyan, aku sedang memasak, jangan ganggu, kata kakak ipar dengan berpura-pura serius. Jangan nakal, supnya akan tumpah. Tidak apa-apa. Kamu lakukan pekerjaanmu,
Aku lakukan pekerjaanku. Liu Ruyan tidak melepaskan tangannya. Begitulah, dia menarik kakak ipar, dan berdiri terpisah di dapur. Akhirnya semua sarapan gosong. Tetapi Liu Ruyan makan dengan puas. Tidak hanya dapur, semua tempat di rumah. Liu Ruyan ingin mengajak kakak ipar melakukannya. Di meja kerja di ruang belajar, di sofa di ruang tamu. Bahkan di toilet di kamar mandi. Ayah Liu dan ibu Liu juga sangat marah. Mereka berdua langsung pindah. Di villa besar itu, hanya tersisa Liu Ruyan dan kakak ipar. Maka Liu Ruyan menjadi semakin tidak terkendali. Dia bahkan menarik kakak ipar ke halaman, dan mereka berdua mulai melakukannya di tempat terbuka. Mereka berdua semakin gila. Ini bukan lagi hanya tentang meminjam rahim, tapi benar-benar tenggelam dalam nafsu birahi. Ruyan, jangan menjemput Li Jingchuan, oke? Kakak ipar menindih Liu Ruyan, sambil dengan kuat mendorong pinggulnya. Sambil terengah-engah berkata, tidak bisakah kita terus seperti ini selamanya? Liu Ruyan membelai leher kakak iparnya dan dengan terengah-engah berkata, kakak ipar, jangan bicara seperti itu, kamu adalah kakak iparku. Kita tidak bisa, tapi jangan khawatir, sebelum anak kita lahir. Aku akan membuatmu sangat puas. Mendengar ini, di mata Li Zefeng terlihat jelas sedikit kekecewaan, tapi dia tidak bisa berkata banyak, hanya bisa lebih giat mendorong pinggulnya. Berusaha menggunakan tubuhnya untuk menahan Liu Ruyan. Begitulah, keduanya bercinta dengan gila selama lebih dari 10 bulan, sampai Liu Ruyan melahirkan anak, bahkan saat melahirkan. Liu Ruyan tidak bisa menahan diri, dengan alasan bahwa hubungan suami istri bermanfaat untuk mempercepat persalinan, dia memaksa kakak iparnya untuk berhubungan lagi. Akhirnya anak itu lahir, Liu Ruyan beristirahat selama beberapa bulan, setelah tubuhnya pulih. Dia akhirnya membeli tiket pesawat untuk keesokan paginya, bersiap untuk terbang ke negara K untuk mencariku. Malam sebelum keberangkatannya, dia berlari lagi ke kamar kakak iparnya, menekan kakak iparnya dan bercinta dengan gila sepanjang malam. Keesokan paginya, pesawat hampir lepas landas, barulah dia dengan enggan turun dari tubuh kakak iparnya. Setelah terbang selama lebih dari 20 jam, Liu Ruyan akhirnya tiba di negara K. Selama beberapa bulan ini, dia terus menyuruh anak buahnya untuk diam-diam mengawasiku. Jadi setelah tiba di negara K, dia tidak kesulitan menemukanku. Mengejar suami tentu tidak bisa dengan tangan kosong. Liu Ruyan membeli banyak sekali bunga mawar, bersiap untuk memberiku kejutan. Namun, ketika dia memegang bunga mawar dan datang ke hadapanku, di seberangku masih duduk seorang wanita. Liu Ruyan langsung marah, dia meraih kerah bajuku, lalu dengan marah bertanya, Li Jingchuan, siapa wanita ini? Kita baru berpisah 2 bulan. Dan kamu sudah mencari pacar baru? Apakah aku masih istrimu di matamu? Aku sama sekali tidak menyangka. Aku hanya keluar untuk makan dengan klien, tapi malah bertemu dengan mantan istri. Mantan istri itu menarik kerah bajuku. Dengan wajah marah bertanya kepadaku, apakah aku masih istrimu di matamu? Mendengar kalimat ini, aku langsung tertawa marah. Istri? Istri apa? Liu Ruyan, kita sudah bercerai. Aku yang sekarang. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Sebuah kalimat berhasil membuat wajah Liu Ruyan menjadi gelap. Acuan, jangan bertingkah. Liu Ruyan menahan amarahnya dan berkata, surat perjanjian perceraian itu, kamu menipuku untuk menandatanganinya. Itu sama sekali tidak sah. Sah atau tidak, bukan kamu yang menentukan. Dengan dingin aku berkata, kantor urusan sipil yang menentukan. Sertifikat perceraian yang dikirim oleh kantor urusan sipil, apakah kamu tidak menerimanya? Aku sudah menerimanya di luar negeri. Sambil berkata, aku mengeluarkan sertifikat perceraian dari tasku. Waktu itu aku pergi terburu-buru. Prosedur perceraian belum sepenuhnya selesai, sertifikat perceraian juga belum diterima. Tapi, setelah kembali ke negara ini, aku mengeluarkan uang lagi untuk menyewa pengacara. Dia kemudian mengirimkan kedua sertifikat perceraian itu. Satu dikirimkan kepadaku di luar negeri, satu lagi dikirimkan kepada Liu Ruyan di dalam negeri. Namun, saat ini, melihat sertifikat perceraian di tanganku, Liu Ruyan justru menunjukkan ekspresi bingung. Sertifikat perceraian apa? Aku tidak pernah menerimanya. Kata Liu Ruyan, acuan. Jangan-jangan kamu mengambil sertifikat perceraian dari keluarga lain untuk menipuku? Tanpa menunggu jawabanku, dia melanjutkan berbicara sendiri. Baiklah, acuan. Jangan bertingkah. Aku tahu kamu sangat marah, bahkan sangat marah hingga ingin bercerai denganku. Tapi pernikahan bukanlah permainan anak-anak, bagaimana bisa bercerai begitu saja? Aku sudah tahu aku salah. Selama ini, aku memang mengabaikanmu. Tapi kamu harus percaya padaku. Aku dan kakak ipar benar-benar tidak ada apa-apa. Aku hanya membantu keluarga mendiang kakakku. Kakak berkorban untuk menyelamatkanku. Aku berutang nyawa padanya. Budi ini, tidak peduli bagaimana aku membalasnya. Aku tetap tidak bisa membalasnya. Sekarang kakak sudah meninggal, budinya tidak bisa kubalas. Aku hanya bisa berbuat lebih baik kepada kakak ipar agar hatiku merasa lebih baik. Intinya, tetap saja itu lagi.
bahwa dia dan kakak ipar tidak bersalah, bahwa dia hanya ingin membalas budi. Kata-kata ini, aku sudah muak mendengarnya. Liu Ruyan, apa kau benar-benar menganggapku bodoh? Dengan wajah dingin aku berkata, berhentilah berakting. Perbuatan kotor yang kau dan Li Zefeng lakukan di belakangku, aku sudah tahu semuanya dengan jelas. Mendengar perkataanku ini, Liu Ruyan jelas sedikit merasa bersalah, tapi dia tetap tidak mengaku. Hal kotor apa? Itu semua hanya ada di imajinasimu, sama sekali tidak benar. Acuan, bisakah kamu jangan berpikir semua orang begitu kotor? Aku berani bersumpah kepada langit, aku dan kakak ipar benar-benar bersih, tidak ada hubungan pribadi sama sekali. Jika aku berbohong, biarkan aku tidak punya keturunan dan mati dengan mengenaskan. Sumpah ini memang sangat kejam, tetapi yang kudapat hanyalah cibiran. Liu Ruyan, jika kamu mengatakan itu, maka aku khawatir kamu benar-benar tidak akan memiliki keturunan. Sambil berkata, aku mengeluarkan alat perekam dan kemudian menekan tombol putar. Saat tombol putar ditekan, suara Li Zefeng keluar dari alat perekam. Ruyan, kamu hebat. Aku sangat menyukaimu. Mendengar suara kakak ipar dari alat perekam, wajah Liu Ruyan langsung menjadi pucat pasi. Dia hanya ingin mengatakan bahwa kakak ipar berteriak tanpa pandang bulu dan wanita yang berhubungan seks dengan kakak ipar. Sama sekali bukan dia. Akibatnya, detik berikutnya, suaranya sendiri juga keluar dari alat perekam. Kakak ipar, kamu terlalu perkasa. Apakah kamu juga begitu berani pada kakakku? Sekarang, buktinya tak terbantahkan. Juga keluar dari alat perekam. Kakak ipar, kamu terlalu perkasa. Apakah kamu juga begitu berani pada kakakku? Sekarang, buktinya tak terbantahkan. Liu Ruyan tidak punya alasan lagi untuk membantah. Liu Ruyan, aku tahu kamu tidak akan mengakuinya, jadi aku merekamnya sebelumnya, kata Li Jingchuan dengan wajah dingin. Tidak hanya rekaman, aku juga merekam video. Jika kamu ingin melihatnya, aku bisa menunjukkannya padamu sekarang. Sebenarnya, pada awalnya, Li Jingchuan khawatir Liu Ruyan tidak akan setuju untuk bercerai, jadi dia diam-diam merekam seluruh proses perselingkuhan Liu Ruyan dan Li Zefeng. Jika proses perceraian tidak berjalan lancar, dia akan menggunakan rekaman dan video ini untuk mengancam Liu Ruyan agar dia setuju untuk bercerai. Akibatnya, dengan bantuan pengacara, proses perceraian berjalan dengan sangat lancar. Rekaman dan video sama sekali tidak berguna. Tanpa diduga, rekaman dan video tidak berguna saat perceraian. Sekarang malah digunakan. Liu Ruyan, kamu tidak hanya berselingkuh dalam pernikahan, tetapi juga berbohong tanpa henti. Setelah menahannya begitu lama, Li Jingchuan akhirnya memiliki kesempatan untuk mengatakan semua yang ada di hatinya. Matanya merah, dia berkata dengan nada yang sangat marah. Seluruh keluargamu bersekongkol untuk mempermainkanku seperti orang bodoh. Kalian semua tahu bahwa anak di dalam perutmu adalah anak Li Zefeng, tapi kalian semua menyembunyikannya dariku, dan dengan berani menuduhku. Mengatakan aku picik. Liu Ruyan, apa yang kau lakukan padaku? Bukan hanya berbohong dan berselingkuh. Kau memimpin seluruh keluargamu untuk membuliku, ini adalah bullying. Tidak berlebihan sama sekali. Mereka tidak hanya bersekongkol untuk menipunya, mengisolasinya, menggunakan kata-kata untuk membulinya, bahkan benar-benar melakukan kekerasan fisik padanya. Saat Li Zefeng berpura-pura tertabrak mobil, dia benar-benar dipukuli oleh keluarga Liu hingga wajahnya berlumuran darah. Saat Li Zefeng sengaja jatuh dari tangga, Liu Ruyan bahkan memerintahkan anak buahnya untuk menahannya, memaksanya mendonorkan darah secara paksa kepada Li Zefeng, sebanyak 1000 ml darah. Seorang pria dewasa yang sehat, jumlah donor darah tertinggi setiap hari, hanya 400 ml. Tetapi hari itu, anak buah Liu Ruyan menahan Li Jingchuan, dan secara paksa mengambil 1000 ml darahnya. Setelah diambil, Li Jingchuan dalam keadaan linglung bahkan merasa dirinya, apakah dia akan segera mati. Dia sangat kedinginan, dan juga sangat ketakutan. Tapi istrinya, wanita yang dulu bersumpah akan mencintainya seumur hidup, saat itu justru berada di sisi ranjang Li Zefeng. Bagaimana dia bisa memaafkannya? Bagaimana dia bisa tidak membencinya? Liu Ruyan, hal-hal yang kau lakukan padaku, aku tidak akan pernah melupakannya. Li Jingchuan berkata dengan sangat sedih. Aku tidak memaafkanmu, dan tidak ingin melihatmu lagi. Sekarang, tolong segera pergi. Jika tidak, aku akan menelepon polisi. Namun, begitu Li Jingchuan selesai berbicara, Liu Ruyan, berlutut di tanah. Acuan, dengarkan penjelasanku, semuanya tidak seperti yang kau pikirkan. Liu Ruyan berlutut di tanah, dia memeluk lutut Li Jingchuan, dan menangis dengan sedih. Kau harus percaya padaku. Aku mencintaimu, kau adalah orang yang paling aku cintai di dunia ini. Aku tidak berselingkuh, aku juga tidak mengkhianatimu. Kakak ipar memberiku obat. Aku kehilangan akal sehat karena obat bius. Jadi aku berhubungan dengan kakak ipar. Di dalam hatiku hanya ada kau. Li Jingchuan tidak menyangka. Sudah sampai sejauh ini, Liu Ruyan masih tidak mau mengaku. Dia menatap Liu Ruyan dengan dingin.
Kemudian dengan tenang bertanya, jadi kamu hanya berhubungan dengan kakak iparmu sekali ini saja? Benarkah? Mendengar itu, Liu Ruyan pertama-tama tertegun. Kemudian mengangguk berulang kali. Iya, iya, hanya sekali ini saja. Acuan, maafkan aku. Aku sudah tahu aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Dan aku juga korban. Kakak ipar memberiku obat. Jika kakak ipar tidak memberiku obat, aku tidak akan pernah melakukan hal yang mengkhianatimu. Kebohongan keluar begitu saja. Tatapan Li Jingchuan semakin dingin. Liu Ruyan, bahkan sampai sekarang. Kamu masih berbohong padaku? Kamu hanya merekam sekali? Tidak. Aku merekam banyak. Sampai rekaman hampir memenuhi memori. Apa hanya sekali? Apa kakak ipar memberimu obat? Berbohong. Dari awal sampai akhir. Kamu terus berbohong. Kemarahan dan kekecewaan semakin menumpuk. Li Jingchuan tidak tahan lagi. Mengangkat tangan dan menampar Liu Ruyan dengan keras. Tamparan ini sangat keras. Bekas tamparan merah segera muncul di wajah Liu Ruyan. Tapi dia tidak peduli dengan rasa sakitnya. Masih berlutut untuk memeluk kaki Li Jingchuan. Acuan, jangan marah. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Asalkan kamu bisa meredakan amarahmu. Bahkan jika kamu memukulku sampai mati, aku tidak akan memiliki keluhan apapun. Namun, pengakuan kesalahan yang menangis dan berteriak ini hanya menghasilkan tatapan dingin Li Jingchuan. Tidak perlu. Aku bahkan merasa tanganku kotor jika memukulmu, kata Li Jingchuan dengan wajah dingin. Terakhir kali aku memperingatkanmu. Segera lepaskan dan menghilang dari hadapanku. Jika tidak, aku benar-benar akan menelepon polisi. Acuan. Jangan seperti ini. Liu Ruyan menangis tersedu-sedu. Kamu bisa memukulku, memarahiku. Tapi aku mohon padamu, jangan tinggalkan aku. Jika kamu merasa tanganku kotor jika memukulku, maka aku akan memukul diriku sendiri. Aku akan memukul diriku sendiri. Sambil berkata, Liu Ruyan mulai dengan panik menampar dirinya sendiri. Aku tidak tahu malu. Aku tidak punya harga diri. Aku bukan manusia. Dia menampar dirinya sendiri. Sambil mengutuk dirinya sendiri, aku mengkhianati janjiku. Aku ini binatang. Tamparan demi tamparan, Liu Ruyan dengan cepat menampar wajahnya hingga merah dan bengkak. Namun, dia masih merasa itu belum cukup. Semakin keras dia menampar. Dia seolah ingin melalui cara menyakiti diri sendiri. Untuk membuat Li Jingchuan merasa kasihan dan kemudian memaafkannya. Tetapi Li Jingchuan hanya melihat dengan dingin. Tidak membuka mulut untuk menghentikan, juga tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia membiarkan Liu Ruyan begitu saja. Menampar dirinya sendiri hingga wajahnya berlumuran darah, tidak merasakan sakit lagi. Baru kemudian dia akhirnya berhenti. Acuan, apakah kamu bersedia memaafkanku sekarang? Liu Ruyan berlutut di tanah. Berbicara dengan tersendat-sendat. Jika kamu tidak memaafkanku, maka aku akan terus menampar. Terus menampar sampai kamu memaafkanku. Li Jingchuan tidak berbicara, hanya mengeluarkan ponselnya dari tas. Kemudian menekan nomor darurat polisi. Acuan, jangan. Liu Ruyan berjuang untuk bangun, ingin merebut ponsel dari tangan Li Jingchuan. Aku mohon padamu. Jangan usir aku, jangan usir aku. Kamu tidak bisa begitu kejam. Kamu tidak bisa begitu kejam padaku. Li Jingchuan ingin bertanya pada Liu Ruyan, siapa sebenarnya yang kejam? Atau apakah dia yang kejam? Setelah mereka menikah, siapa yang mengkhianati sumpahnya? Berselingkuh secara terang-terangan di depan matanya. Siapa yang saat dia paling lemah, paling membutuhkan bantuan? Saat paling membutuhkan dukungan, berbalik dengan dingin, bahkan tidak melihatnya. Dan siapa yang dengan angkuh memberi perintah, tidak peduli hidup dan matinya. Membiarkan perawat mengambil darahnya dengan kejam. Liu Ruyan, kamu tidak berhak meminta maaf padaku. Li Jingchuan berkata dengan dingin, lalu dengan tegas melaporkan ke polisi. Hukum di negara K sangat sempurna. Bahkan jika itu adalah hubungan suami istri, jika itu merupakan pelecehan, begitu dilaporkan ke polisi. Polisi akan segera datang dan menahan pelaku pelecehan. Dan hukum di negara K tidak memihak wanita. Wanita yang melecehkan pria juga akan ditahan. Sekarang, Li Jingchuan sudah bercerai dengan Liu Ruyan. Mereka secara hukum sepenuhnya individu yang terpisah. Jadi polisi segera mengeluarkan borgol dan menahan Liu Ruyan. Lepaskan aku, lepaskan aku. Liu Ruyan baru saja tiba di luar negeri. Dia belum beradaptasi dengan hukum di luar negeri, dia masih menggunakan cara domestik untuk menghadapi polisi. Dia adalah suamiku, kami adalah keluarga. Bagaimana kalian bisa menjadi polisi? Urusan rumah tangga orang lain juga ingin kalian ikut campur. Percaya atau tidak aku akan melaporkan kalian, tapi sangat tidak percaya. Para polisi terlalu malas untuk berdebat dengan Liu Ruyan, langsung menangkapnya dan memasukkannya ke kantor polisi. Akhirnya, bawahan Liu Ruyan menghabiskan banyak uang untuk membebaskan Liu Ruyan dengan jaminan. Tapi setelah dibebaskan dengan jaminan, Liu Ruyan masih tidak menyerah. Dia ingin terus mencari Li Jingchuan dari penjara. Manajer Liu, dengarkan nasihat saya,
Anda sama sekali tidak boleh mencari Tuan Li lagi. Bawahan itu segera menghentikan Liu Ruyan, lalu membujuknya dengan susah payah. Hukum negara Keri sangat ketat. Tuan Li sudah melaporkan sekali ke polisi. Jika dia melaporkan lagi, polisi akan memaksamu memakai gelang kaki elektronik. Setelah memakai gelang kaki elektronik, begitu kamu mendekati Tuan Li, gelang kaki elektronik itu akan berbunyi, dan begitu gelang kaki elektronik itu berbunyi, polisi akan segera datang menangkapmu. Pada saat itu, Anda benar-benar tidak akan pernah bisa bertemu Tuan Li lagi. Kata-kata ini berhasil menakuti Liu Ruyan. Hukum di luar negeri terlalu gila, kata Liu Ruyan dengan marah. Acuan adalah suamiku. Mengapa mereka tidak mengizinkanku mendekati Acuan? Ah, mau bagaimana lagi? Hukum negara Keri memang seperti ini, kata bawahan itu sambil menghela napas. Jadi jangan terburu-buru. Jika Anda ingin mendapatkan kembali Tuan Li, lakukanlah selangkah demi selangkah. Perlahan, Liu Ruyan juga sangat patuh. Malam itu, dia tidak lagi mengganggu Li Jingchuan, tetapi menghabiskan uang untuk menyewa seorang pengacara dan meminta pengacara itu membantunya menemukan cara untuk menghindari risiko hukum. Pengacara itu memberitahu Liu Ruyan bahwa hukum negara Keri memang sangat ketat. Tetapi ada juga celah. Hanya jika ada tindak pidana pelecehan, polisi akan memaksanya untuk mengenakan gelang kaki elektronik dan menjadikan hal tersebut sebagai tindak pidana pelecehan, diperlukan bukti. Seperti kontak fisik yang tidak pantas, atau mengirim pesan teks pelecehan. Dengan kata lain, selama saya menghindari kontak fisik dengan Acuan dan tidak mengiriminya pesan teks, tidak meninggalkan materi tertulis apapun, polisi tidak akan bisa menilai bahwa saya telah melecehkan Acuan. Liu Ruyan sangat pintar, mengerti begitu dijelaskan. Pengacara itu mengangguk. Pernyataan Liu Ruyan dikonfirmasi, ya, selama tidak meninggalkan bukti. Itu tidak akan menjadi kejahatan pelecehan. Akhirnya, Liu Ruyan merasa lega. Dia memutuskan untuk tinggal di negara Keli dan mulai mengejar Li Jingchuan lagi, meskipun agak merepotkan. Tetapi selama dia berhati-hati untuk menjaga jarak, seperti seorang wanita anggun, dengan sopan mengejar Li Jingchuan, polisi tidak akan ikut campur. Dia yakin dia bisa memenangkan hati Li Jingchuan lagi. Mendapatkan Li Jingchuan kembali. Begitulah, Liu Ruyan terhadap Li Jingchuan. Melancarkan pengejaran gila-gilaan. Dia seperti kembali ke masa ketika mereka berpacaran. Mulai mengirim bunga, makanan penutup, dan berbagai hadiah kecil yang indah kepada Li Jingchuan setiap hari. Tidak hanya itu, dia juga menghabiskan banyak uang untuk membeli apartemen di seberang Li Jingchuan. Hanya untuk lebih dekat dengan Li Jingchuan. Setiap pagi, dia akan berdandan dengan hati-hati. Kemudian memegang mawar dan menunggu Li Jingchuan di bawah, mencoba mengantarnya bekerja. Acuan, selamat pagi. Kamu terlihat lebih tampan dari kemarin hari ini. Apakah kamu akan bekerja? Biar aku antar, Acuan. Aku juga membelikanmu sarapan, pankek Prancis favoritmu, setiap sore. Liu Ruyan akan menjaga di bawah gedung perusahaan Li Jingchuan, juga memegang mawar. Ingin menjemput Li Jingchuan pulang kerja. Acuan, sudah pulang kerja. Belum makan malam, kan? Bagaimana kalau aku mentraktirmu makan, jika kamu tidak ingin makan? Kalau begitu, aku akan mengantarmu pulang. Bagaimanapun, kita tinggal di lingkungan perumahan yang sama. Aku juga searah. Acuan, ini mawar yang aku belikan untukmu. Bisakah kamu menerimanya? Namun, tidak peduli seberapa banyak Liu Ruyan menunjukkan kesetiaannya, Li Jingchuan mengabaikannya. Semua mawar yang dia kirim dibuangnya ke tempat sampah. Sarapan yang dia kirim, dia langsung memberikannya kepada anjing liar. Hadiah-hadiah mahal yang dia kirim dikembalikan utuh. Tentu saja, tidak dikembalikan secara langsung. Li Jingchuan langsung memasukkan hadiah-hadiah itu ke dalam sebuah kotak besar, lalu meletakkannya di depan pintu rumah Liu Ruyan. Meski begitu, Liu Ruyan masih tidak menyerah. Acuan, tidak apa-apa jika kamu menolakku. Aku percaya dengan apa yang ada di Beijing. Sekarang waktunya untuk memulai. Aku akan terus mengejarmu. Akan terus mengejarmu sampai kamu jatuh cinta padaku lagi. Tidak masalah. Kita lakukan perlahan-lahan. Bagaimanapun, aku punya seumur hidup. Pengakuan romantis ini dulu membuat Li Jingchuan sangat tersentuh. Tapi sekarang, Li Jingchuan tidak ingin mendengarnya lagi. Dia tidak ingin lagi berhubungan dengan Liu Ruyan. Dia hanya ingin menjauhinya. Untuk memulai kembali. Melapor ke polisi juga tidak ada gunanya. Dia sangat berhati-hati. Selama ini, dia hanya mengejarku, tapi tidak pernah mengirimiku SMS pelecehan. Dia juga tidak pernah menyentuhku secara fisik. Li Jingchuan tidak bisa menahan diri untuk mengeluh kepada sahabatnya. Polisi bilang, yang dia lakukan hanyalah pengejaran normal, bukan tindak pidana pelecehan. Jadi, tidak bisa menahannya. Apa yang harus kulakukan agar bisa benar-benar menyingkirkannya? Aku sudah berkali-kali bilang padanya, aku tidak akan memaafkannya. Kita tidak mungkin bersama. Tapi dia sama sekali tidak percaya. Apa aku harus mengundurkan diri dari pekerjaan, lalu mencari tempat untuk bersembunyi? Baru bisa benar-benar menyingkirkannya?
Tapi kenapa aku harus melakukan itu? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa aku harus bersembunyi seperti pencuri yang dibenci semua orang? Wen Yan. Sahabatnya memberi ide pada Li Jingchuan. Aku punya cara agar kamu bisa benar-benar menyingkirkan Liu Ruyan. Hanya saja cara ini agak kejam. Apa kamu mau mencobanya? Li Jingchuan tertarik. Dia langsung bertanya, cara apa? Cepat beritahu aku. Asalkan bisa menyingkirkan Liu Ruyan, cara sekejam apapun akan kucoba. Kemudian, sahabatnya mendekat dan berbisik di telinga Li Jingchuan. Diam-diam memberitahukan rencananya yang brilian kepada Li Jingchuan. Keesokan paginya, Liu Ruyan masih seperti biasa. Pagi-pagi sekali dia sudah berdandan dengan sangat cantik. Kemudian, memegang seikat besar bunga mawar, menunggu di bawah rumah Li Jingchuan, menunggu Li Jingchuan muncul. Tidak lama kemudian, Li Jingchuan benar-benar muncul. Acuan, selamat pagi. Liu Ruyan tersenyum dan menyapa Li Jingchuan. Jas yang kamu pakai sangat tampan. Sangat cocok dengan warna kulitmu. Aku membelikanmu sarapan. Dulu, aku selalu membeli makanan barat. Kamu tidak suka. Semua sudah hilang, tapi kali ini aku sudah mempersiapkannya dengan hati-hati. Aku berpikir kamu sudah lama di negara K. Pasti sudah bosan makan makanan barat, kan? Jadi, aku bangun pagi-pagi sekali hari ini dan pergi ke pecinan untuk membelikanmu sarapan Cina. Ini pangsit dan bakpao kesukaanmu, masih panas. Cepat coba. Berbicara, Liu Ruyan memberikan sebuah termos biru seperti mempersembahkan harta karun kepada Li Jingchuan. Di dalam termos itu berisi pangsit dan bakpao yang mengepul. Dulu, Li Jingchuan bahkan tidak melirik sarapan yang diberikan Liu Ruyan. Apalagi mengambilnya. Tapi kali ini, dia ragu-ragu selama beberapa detik. Dia benar-benar mengambil termos itu. Melihat ini, Liu Ruyan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Acuan mengambil termosnya. Apa artinya ini? Ini berarti dia sudah goyah. Bagus sekali. Pengejarannya yang tak henti-hentinya selama beberapa hari ini benar-benar berguna. Acuan akhirnya bersedia makan sarapan yang dia siapkan untuknya. Selama dia terus berusaha dan bekerja lebih keras, dia pasti akan berhasil mendapatkan kembali suaminya. Hati Liu Ruyan sangat terinspirasi, tetapi di permukaan, dia masih berpura-pura tenang. Dia bahkan berkata dengan rendah hati, Acuan, jangan khawatir, aku tahu kamu ingin makan makanan Cina, bukan memaafkanku, kan? Tenang saja, aku tidak akan banyak berpikir. Aku tahu kesalahan yang telah aku lakukan. Tidak bisa ditebus hanya dengan sarapan. Acuan, aku bersedia menebusnya dengan sisa hidupku. Aku bahkan tidak berharap kamu bisa memaafkanku. Selama kamu tidak menyuruhku pergi, selama kamu masih ingin bertemu denganku, aku sudah merasa puas. Kata-kata ini sangat rendah hati. Sebagian besar pria yang mendengarnya mungkin akan tergerak. Tapi Li Jingchuan tahu betul bahwa ini sama sekali bukan pikiran sebenarnya Liu Ruyan. Dia hanya pandai mengucapkan kata-kata manis. Dia sudah ditipu sekali oleh kata-kata manis Liu Ruyan dan tidak akan tertipu untuk kedua kalinya. Li Jingchuan menarik napas dalam-dalam. Dia berusaha menenangkan dirinya, lalu berkata dengan tanpa ekspresi. Liu Ruyan, aku bisa memaafkanmu, asalkan kamu menyetujui satu hal dariku. Hal apa? Liu Ruyan bertanya dengan tergesa-gesa. Jangankan satu hal. Selama kamu bisa memaafkanku, 100 hal pun aku bersedia menyetujuinya. Li Jingchuan tertawa. Dia berkata dengan perlahan. Tidak perlu 100 hal, yang ini saja sudah cukup. Saat itu, sebuah mobil sport mewah melaju. Mobil sport itu berhenti di depan Li Jingchuan, lalu seorang wanita Asia yang lebih cantik. Dari seorang supermodel keluar dari mobil sport itu. Izinkan aku memperkenalkan. Li Jingchuan menarik tangan wanita Asia itu, lalu tersenyum dan berkata, ini adalah Lin Qianbai. Adik angkat yang aku kenal di negara K. Ketika aku baru tiba di negara K, aku mengalami kecelakaan mobil. Saat itu, aku berada di negeri asing dan tidak ada yang membantuku. Aku sangat ketakutan. Untungnya, adik Qianbai lewat dan membawaku ke rumah sakit. Aku baru bisa menyelamatkan nyawaku. Nenek adik Qianbai menderita penyakit parah dan akan segera meninggal. Satu-satunya keinginan neneknya sebelum meninggal adalah bisa menggendong cicit laki-laki. Jadi, adik Qianbai membutuhkan seorang pria untuk meminjam benih dan melahirkan anak. Adik Qianbai adalah penyelamat hidupku, dia memiliki kebaikan yang menyelamatkan hidupku. Liu Ruyan. Selama kamu setuju, aku akan meminjamkan benihku kepada adik Qianbai untuk melahirkan anak, aku akan setuju. Untuk menikahimu kembali. Inilah cara yang dipikirkan oleh sahabat Li Jingchuan. Balas kebohongan dengan kebohongan. Acuan. Alasan Liu Ruyan terus mengejarmu adalah karena dia sama sekali tidak menyadari kesalahannya. Malam itu, sahabatnya berkata kepada Li Jingchuan, Liu Ruyan tidak merasa dia melakukan kesalahan. Dia bahkan merasa dia melakukan hal yang benar. Menurutnya, kakaknya berkorban untuk menyelamatkannya. Maka dia memiliki kewajiban untuk meminjamkan rahim kakak iparnya untuk melahirkan anak dan meninggalkan keturunan untuk kakaknya.
Meskipun hal ini terdengar sangat tidak masuk akal, siapapun dapat mendengar ada sesuatu yang salah. Tetapi kita tidak bisa menggunakan pemikiran orang normal untuk berspekulasi tentang orang gila. Kita harus berdiri dari sudut pandang orang gila. Untuk memikirkan masalah, Liu Ruyan mungkin tahu bahwa selingkuh itu salah. Tetapi dia memberikan alasan yang mulia untuk perselingkuhannya, demi keluarga. Untuk membalas budi, untuk meninggalkan keturunan untuk kakaknya, jadi dia bisa selingkuh dengan tenang. Dan setelah selingkuh, dia masih bisa dengan tenang datang dan mengejarmu lagi. Sekarang yang harus kita lakukan adalah menghancurkan ketenangannya, balas kebohongan dengan kebohongan, biarkan dia juga mengalaminya. Setelah mengalami hal tentang suaminya sendiri ingin memiliki anak dengan wanita lain, dia tahu betapa salahnya dia, dan dia akan mengerti bahwa di antara kalian berdua benar-benar tidak mungkin untuk bersatu kembali. Li Jingchuan merasa bahwa sahabatnya sangat masuk akal. Alasan mengapa Liu Ruyan masih berpikir mereka berdua bisa bersatu kembali adalah karena dia sama sekali tidak berpikir bahwa meminjamkan rahim kepada saudara ipar untuk melahirkan anak adalah kesalahan yang tak termaafkan. Dia merasa semuanya masih bisa diselamatkan, semuanya masih ada ruang. Tetapi kenyataannya, sudah tidak ada ruang sama sekali. Lalu, pada malam itu, Li Jingchuan menghabiskan uang untuk menyewa seorang adik supermodel untuk membantunya berakting. Dia ingin Liu Ruyan juga merasakan rasa dikhianati. Liu Ruyan, selama kamu berjanji padaku, biarkan aku meminjam benih dari adik Qianbai untuk melahirkan anak, aku akan setuju untuk menikahimu kembali. Li Jingchuan berkata dengan dingin, tenang saja, hatiku akan selalu bersamamu. Tetapi setelah anak itu lahir, kita harus membantu Qianbai merawat anak itu. Qianbai adalah seorang supermodel. Pekerjaannya sangat sibuk, tidak punya waktu untuk merawat anak, dan dia seorang wanita lajang tidak mudah. Kita harus lebih membantunya. Aku harap kamu bisa memperlakukan anakku dan Qianbai seperti anakmu sendiri. Bagaimanapun, Qianbai adalah penyelamat hidupku. Dia menyelamatkan hidupku. Kita harus membalas budi ini, bukan? Ini semua adalah kata-kata yang pernah diucapkan Liu Ruyan kepada Li Jingchuan, dan sekarang Li Jingchuan mengembalikan semua kata-kata ini kepada Liu Ruyan. Wajah Liu Ruyan menjadi sangat jelek, dia berkata dengan suara serak, "Acuan. Jangan bercanda, ini sama sekali tidak lucu." "Siapa bilang aku bercanda? Aku serius," kata Li Jingchuan. "Kenapa? Hanya kamu yang boleh meminjam rahim dari saudara ipar untuk melahirkan anak, tidak boleh aku meminjam benih dari adik Qianbai untuk melahirkan anak?" Mendengar kata-kata ini, wajah Liu Ruyan langsung berubah hijau. "Bagaimana ini bisa sama?" kata Liu Ruyan dengan marah. "Kakak benar-benar menyelamatkan hidupku, dan kamu hanya sengaja membuatku jijik." "Kamu masih tahu jijik?" Li Jingchuan berkata dengan dingin, "Lalu kenapa kamu tidak berpikir? Hal-hal kotor yang kamu dan saudara ipar lakukan, apakah aku merasa jijik atau tidak? Aku dan adik Qianbai. Setidaknya dia orang asing, tapi kau dan kakak iparmu, itu benar-benar inses." Ekspresi Liu Ruyan semakin buruk, tapi dia tahu dia salah dan tidak bisa berkata banyak. Dia hanya bisa menahan amarahnya dan mencoba membujuk Li Jingchuan dengan nada lembut. "Acuan, sudahlah, aku tahu kau sangat sedih. Sangat sulit, sekarang aku benar-benar bisa memahamimu, jadi jangan membuat keributan lagi, oke? Aku berjanji padamu, mulai sekarang, hanya akan ada satu pria di mataku, yaitu kamu. Aku tidak akan pernah berhubungan dengan pria lain selain kamu lagi. Aku bahkan tidak akan melirik pria lain." Hingga saat ini, dia masih merasa bahwa Li Jingchuan membuat keributan. Hati Li Jingchuan menjadi dingin sedikit demi sedikit. Karena dia merasa dia membuat keributan, maka dia akan membuat keributan besar. Biar dia melihatnya baik-baik. "Liu Ruyan, kau masih belum mengerti maksudku." Li Jingchuan berkata dengan dingin, "Aku memang membalas dendam padamu, tapi aku juga benar-benar ingin punya anak dengan adik perempuan Lin Qianbai. Aku tidak membuatmu jijik. Inilah syarat yang aku ajukan. Jika kau ingin rujuk denganku, maka aku harus punya anak dengan wanita lain terlebih dahulu. Baru itu adil." Saat berbicara, Li Jingchuan langsung menarik Lin Qianbai. Kemudian, di depan Liu Ruyan, dia berciuman dengan penuh gairah dengan Lin Qianbai. Liu Ruyan sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Meskipun pengacara telah berulang kali memperingatkannya, saat mengejar Li Jingchuan, dia tidak boleh berhubungan fisik apapun dengan Li Jingchuan. Jika tidak, dia akan dicap sebagai pelecehan. Setelah tuduhan pelecehan terbukti, polisi akan secara paksa memasangkan gelang kaki elektronik padanya. Dengan begitu, dia tidak akan pernah bisa mendekati Li Jingchuan lagi. Tapi karena amarahnya yang meluap-luap, bagaimana mungkin Liu Ruyan peduli dengan begitu banyak? Dia bergegas maju dan mendorong Lin Qianbai menjauh. "Cukup, cukup, Acuan, kau milikku, kau milikku. Aku tidak mengizinkanmu berciuman dengan wanita lain di depanku." Dia mencengkeram bahu Li Jingchuan. Matanya begitu gila. Aku tidak tahan, Acuan, kau milikku. Bagaimana bisa kau berciuman dengan wanita lain?" Melihat penampilannya yang gila ini,
Li Jingchuan tidak merasakan sentuhan apapun di hatinya. Sebaliknya, hatinya menjadi semakin dingin. Liu Ruyan, aku hanya berciuman dengan wanita lain. Kau sudah segila ini, tapi kau tidur dengan kakak kandungku. Bahkan tidak hanya sekali. Apa kau tahu betapa jijiknya aku saat melihat kalian berdua tidur? Aku merasa sangat jijik hingga ingin muntah. Kau masih ingin aku memaafkanmu? Tidak mungkin. Aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Sekarang, melihatmu saja aku merasa jijik. Kata-kata Li Jingchuan seperti pisau tajam yang mengiris hati Liu Ruyan dengan kejam. Liu Ruyan merasa sangat sakit hingga hampir tidak bisa bernapas. Acuan, maafkan aku, saat ini, dia akhirnya menyadari kesalahannya dengan sangat tulus. Sebelum ini, Liu Ruyan juga pernah meminta maaf kepada Li Jingchuan, dan tidak hanya sekali. Tapi permintaan maaf itu tidak tulus. Dia hanya ingin membujuk Li Jingchuan kembali. Baik kata-kata mesra, maupun permintaan maaf sambil menangis terseduh-seduh, semuanya hanyalah cara untuk membujuk orang. Dia tidak pernah merasa dirinya bersalah. Dan sekarang, melihat Li Jingchuan mencium wanita lain di depannya, dia akhirnya mengerti betapa besar luka yang disebabkan perselingkuhan pada pasangannya. Hanya ciuman saja, dia sudah tidak tahan. Sedangkan dia, di depan mata Li Jingchuan, tidur dengan kakak iparnya berulang kali. Maafkan aku, ucap Liu Ruyan sambil berlinang air mata. Acuan, maafkan aku. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa hal ini akan membawa dampak sebesar ini padamu. Acuan, kau harus percaya padaku. Aku mencintaimu. Jika surga memberiku kesempatan sekali lagi, aku pasti tidak akan melakukan ini lagi. Maafkan aku, kumohon. Kumohon padamu. Acuan, maafkan aku untuk terakhir kalinya. Ucap Liu Ruyan sambil berlutut kembali di depan Li Jingchuan. Kali ini, dia benar-benar menyesal. Sayangnya, semuanya sudah terlambat, Liu Ruyan. Aku percaya kau pernah mencintaiku dengan tulus, ucap Li Jingchuan dengan dingin. Tapi cintamu terlalu murah. Aku tidak membutuhkan cinta yang semurah itu. Sekarang, aku hanya ingin menjauhimu dan memulai hidup baru. Jika kau benar-benar mencintaiku, tolong pergi dan jangan ganggu hidupku lagi. Air mata Liu Ruyan sudah jatuh. Dia memeluk kaki Li Jingchuan dan terisak-isak. Acuan, apakah kita benar-benar tidak mungkin lagi? Tidak. Li Jingchuan berkata dengan dingin, tetapi Liu Ruyan masih tidak menyerah. Dia mendongak menatap Lin Qianbai. Seolah-olah telah mengambil keputusan tertentu, lalu dengan gemetar berkata, Kalau aku menyetujui permintaanmu, Li Jingchuan tiba-tiba membeku. Dia menatap Liu Ruyan dengan ekspresi tidak percaya. Apa katamu? Aku bilang, kalau aku menyetujui permintaanmu. Menyetujui kamu punya anak dengan wanita lain? Liu Ruyan menggertakkan gigi. Acuan, aku mencintaimu. Kamu adalah satu-satunya pria yang pernah kucintai dalam hidupku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Jadi selama masih ada secercah kesempatan untuk bersamamu, aku bersedia memperjuangkannya. Li Jingchuan tidak menyangka Liu Ruyan begitu gigih padanya, bahkan bersedia menyetujui permintaan yang tidak masuk akal ini. Dengan begini, Li Jingchuan justru menjadi pasif, karena permintaan yang tidak masuk akal ini awalnya diajukan oleh Li Jingchuan untuk menakut-nakuti Liu Ruyan. Dia sama sekali tidak ingin punya anak. Dan uang yang dia bayarkan kepada Lin Qianbai juga hanya untuk membantunya berakting, tidak termasuk melahirkan anak. Namun, dia tidak menyangka Liu Ruyan tidak hanya tidak takut, malah menyetujuinya. Liu Ruyan, apa kau tidak berpikir aku sedang menggertakmu? Li Jingchuan berpura-pura tenang, aku serius. Kalau kau setuju, aku benar-benar akan punya anak dengan wanita lain. Aku akan di depanmu. Berhubungan seks dengan wanita lain dengan gila-gilaan, dan tidak hanya sekali. Setelah anak itu lahir, aku juga tidak akan memutuskan hubungan dengan anakku. Kau tidak hanya harus menerima pengkhianatanku, tetapi juga harus membesarkan anakku dan wanita lain. Mendengar perkataan Li Jingchuan, Liu Ruyan menunjukkan ekspresi kesakitan. Namun, meskipun sudah sangat sakit hingga tidak bisa bernapas, dia tetap tidak mau melepaskan. Aku tahu, kata Liu Ruyan sambil menangis. Acuan, aku tidak bisa hidup tanpamu. Meskipun melihatmu berhubungan seks dengan wanita lain. Kau membunuhku dan membuatku menderita, tapi aku tidak bisa hidup tanpamu. Dan, aku juga pantas mendapatkannya. Tidak peduli bagaimana kau membalasku, tidak masalah. Selama kau tidak meninggalkanku, aku bersedia menerima semua hukuman yang kau berikan. Situasi ini benar-benar di luar perkiraan Li Jingchuan. Dia sekarang memiliki dua pilihan. Mobil mewah Lin Qianbai dilengkapi dengan kamera dashboard. Adegan Liu Ruyan menerjang dan mendorong Lin Qianbai, serta memeluk kaki Li Jingchuan dan menangis terseduh-seduh. Semuanya terekam oleh kamera dashboard. Li Jingchuan bisa menggunakan rekaman ini untuk melapor ke polisi. Ini adalah laporan polisi yang kedua. Dan dengan bukti video, pasti bisa membuktikan tuduhan pelecehan dalam kasus Liu Ruyan. Setelah dinyatakan bersalah, Liu Ruyan tidak boleh mendekati Li Jingchuan lagi. Jika tidak,
Gelang kakinya akan berbunyi dan polisi akan segera datang. Menangkap Liu Ruyan. Metode ini memang sederhana dan kasar, tetapi memang bisa membuat Li Jingchuan terbebas dari gangguan Liu Ruyan. Li Jingchuan bisa memilih untuk melapor ke polisi, tetapi entah kenapa. Meskipun bukti ada di tangan, dia tidak ingin melapor ke polisi. Cinta dan benci seringkali saling melengkapi. Semakin besar cinta, kebencian juga tidak akan berkurang. Dulu, Li Jingchuan sangat mencintai Liu Ruyan. Bahkan rela mengorbankan nyawanya untuknya. Tapi Liu Ruyan mengkhianatinya. Pengkhianatan ini, bagaimana bisa diterima begitu saja? Di luarnya dia tampak tenang. Tetapi bagaimana mungkin dia tidak membenci? Itu adalah wanita yang dia cintai dengan segenap semangat dan keberaniannya. Bagaimana dia bisa mengkhianatinya? Saat ini, kebencian yang telah lama dipendam akhirnya benar-benar menggerogoti hati Li Jingchuan dalam bentuk yang bengkok. Tidak bisa begitu saja melapor ke polisi. Dia berpikir, jika dia melapor ke polisi begitu saja, itu terlalu mudah untuknya. Selama bertahun-tahun, dia selalu menahan diri. Kakaknya menjebaknya. Dia tahan. Ibunya memarahinya, dia tahan. Ayahnya memukulinya, dia tahan. Mertuanya menghinanya. Dia juga tahan. Dia sudah terlalu lama menahan diri. Dia sudah muak. Dia tidak ingin terus menahan diri lagi. Dia ingin membalas dendam. Dan balas dendam ini akan dimulai dari Liu Ruyan. Liu Ruyan, ini katamu sendiri. Li Jingchuan mencibir. Kalau begitu, mari kita mulai dari hari ini. Datanglah ke rumahku malam ini. Dan lihat aku tidur dengan adikku. Sebelum masuk, geledah tubuhmu dulu. Tidak boleh merekam suara atau video. Mendengar itu, ekspresi wajah Liu Ruyan membeku. Tetapi pada akhirnya dia tetap berkompromi karena ini adalah satu-satunya kesempatan baginya untuk mempertahankan Li Jingchuan. Maka, balas dendam pun dimulai. Li Jingchuan bertanya pada Lin Qianbai dalam bahasa Korea. Nona Lin, bisakah Anda menerima berhubungan seks dengan saya? Jika tidak bisa, kerja sama kita berakhir di sini. Lin Qianbai tertawa saat berbicara dalam bahasa Mandarin. Tuan Li, kita baru saja bertemu, aku seharusnya tidak banyak bicara. Tapi aku masih ingin menasihatimu, jangan hukum dirimu sendiri atas kesalahan orang lain. Istrimu berselingkuh, dia tidak tahu malu, tetapi kamu tidak bisa membalasnya. Dengan berhubungan seks dengan wanita yang tidak kamu sukai, melakukan hal ini. Tidak ada gunanya bagimu, kamu menghukumnya dengan tubuhmu sendiri, itu tidak sepadan. Mendengar ini, Li Jingchuan tidak bisa menahan tawa. Bagaimana mungkin tidak ada gunanya? Apakah aku tidak pantas menikmati wanita cantik dengan tubuh dan penampilan yang sempurna? Dulu aku orang yang sangat konservatif, aku selalu ingin memiliki cinta seumur hidup. Cinta dua orang, saat mengatakan ini, senyum Li Jingchuan menjadi pahit, dia menghela nafas pelan lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, sayang sekali, aku tidak mendapatkan cinta seperti itu, istriku berselingkuh. Bahkan jika aku bisa sepenuhnya melepaskan masalah ini di masa depan, bisa melupakannya. Lalu mulai lagi, keinginanku untuk cinta seumur hidup juga telah dihancurkan olehnya. Tidak akan pernah menjadi kenyataan. Jika demikian, mengapa aku harus mempertahankan kesucian? Tidak ada artinya, daripada terus konservatif, lebih baik sedikit terbuka. Karena tidak ada cinta, maka nikmati saja seks, kesenangan tubuh juga kesenangan. Benar kan? Banyak orang berpikir setelah kekasih berselingkuh. Membalas dendam dengan berselingkuh juga tidak ada artinya, tidak perlu mengotori diri sendiri karena dia kotor. Tetapi mengapa seks harus kotor? Dalam proses balas dendam. Tidak bisakah menikmati? Balas dendam ini tidak bisa menjadi baik menjijikan orang lain dan juga kesenangan indah bagi diri sendiri. Niat awalku memang untuk membalas dendam pada Liu Ruyan, tapi aku juga ingin menikmati kesenangan tubuh. Setelah berhenti sejenak, Li Jingchuan terus tersenyum dan berkata, jadi aku punya persyaratan untuk teman tidurku. Harus cukup cantik dan tubuhnya harus bagus. Apakah ada calo yang bersedia menawarkan layanan semacam ini? Jika ada, bisakah kamu memperkenalkanku? Berapapun harganya, aku bersedia membayarnya. Setelah mendengar kata-kata Li Jingchuan, Lin Qianbai mengungkapkan bahwa di kalangan calo mereka, memang ada calo wanita yang bersedia menawarkan layanan khusus, tapi dia tidak bersedia memperkenalkannya kepada Li Jingchuan. Karena, bagaimana ya, penampilan Li Jingchuan sangat sesuai dengan seleranya. Dia sebenarnya sangat ingin mencoba dengan Li Jingchuan, tapi dia menginginkan hubungan yang dimulai dari pacaran, berpegangan tangan, berpelukan, berkencan, berciuman. Tidak ada satupun yang terlewatkan, bukan hanya sekadar hubungan ranjang. Setelah beberapa kebimbangan, Lin Qianbai akhirnya memutuskan untuk turun tangan, karena setidaknya dengan turun tangan sekarang, dia bisa tidur dengan dewa. Jika dia tidak turun tangan sekarang, maka dia akan seperti Liu Ruyan, hanya bisa melihat dewanya sendiri. Tidur dengan wanita lain. Maka, dengan wajah merah padam, Lin Qianbai berkata dengan malu-malu, kakak, kamu tidak perlu mencari orang lain, aku bisa memberimu layanan semacam ini.
Li Jingchuan tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun. Ah, kamu juga menawarkan layanan semacam ini? Tadi Lin Qianbai mendidiknya dengan sungguh-sungguh. Dia masih mengira Lin Qianbai adalah orang yang benar. Jika orang lain menginginkan layanan khusus, aku pasti tidak akan memberikannya. Lin Qianbai dengan cepat menjelaskan, tapi kakak, hehe. Kamu tampan, jadi aku berani menawarkannya. Kata-kata ini membuat Li Jingchuan tertawa. Mulutmu manis sekali. Pasti pandai membujuk anak laki-laki, ya? Tidak, tidak. Lin Qianbai dengan cepat melambaikan tangannya, aku tidak membujuk orang sembarangan. Aku hanya membujuk orang yang aku sukai. Saat dia berbicara, wajahnya memerah. Tapi sayangnya, Li Jingchuan sama sekali tidak mempercayainya, karena mantan kekasihnya, Liu Ruyan, juga mengatakan hal yang sama. Li Jingchuan adalah orang yang sensitif dan rapuh. Dia tidak seperti orang lain yang bisa dengan cepat melupakan setelah disakiti. Dan kemudian kembali terlibat dalam hubungan yang baru. Dia seperti kura-kura yang ketakutan dan pengecut. Dengan hati-hati menjulurkan kepalanya keluar. Begitu terluka, dia akan segera menarik diri ke dalam tempurungnya. Dan tidak akan pernah keluar lagi. Terlebih lagi, luka yang diberikan Liu Ruyan padanya juga terlalu dalam. Dalam waktu singkat, dia tidak akan bisa sembuh. Li Jingchuan bahkan merasa bahwa dia tidak akan pernah bisa sembuh seumur hidupnya. Karena itulah dia mengajukan. Nikmatilah kesenangan tubuh sepenuhnya karena dia tidak lagi percaya pada cinta saat ini. Di matanya, seks dan cinta telah benar-benar terpisah. Mereka tidak bisa lagi hidup berdampingan. Tak lama kemudian, malam tiba. Liu Ruyan membuka pintu kamar tidur Li Jingchuan dengan suasana hati yang berat. Di kamar tidur, Li Jingchuan dan Lin Qianbai sudah selesai mandi. Bersiap untuk memulai. Lin Qianbai sedikit gugup. Ini adalah pertama kalinya baginya. Pertama kali dia harus melakukannya di depan orang lain. Ini terlalu mendebarkan, tapi dia tetap berusaha menenangkan diri. Bagaimanapun, saingan cinta ada di depan mata. Dia tidak bisa terlihat pengecut di depan saingan cintanya. Pergi dan periksa tubuhnya. Li Jingchuan memerintahkan Lin Qianbai untuk pergi dan melihat apakah dia membawa ponsel atau alat perekam. Lin Qianbai menurut dan kemudian dengan serius memeriksa tubuh Liu Ruyan. Liu Ruyan hanya membawa ponsel. Dia tidak membawa apapun, tetapi ponsel juga memiliki fungsi merekam dan merekam video. Jadi Lin Qianbai menyita ponselnya. Setelah menyita ponsel, pertunjukan yang bagus secara resmi dimulai. Li Jingchuan mengambil inisiatif untuk maju. Dia mendeskripsikan bibir merah muda Lin Qianbai. Wajah Lin Qianbai langsung memerah. Dia memeluk Li Jingchuan dengan erat. Kemudian memperdalam ciuman ini. Mereka berdua berciuman semakin bergairah, dan tubuh mereka dengan cepat terjerat. Dan semua ini, di mata Liu Ruyan, bahkan lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Ternyata melihat orang yang sangat dicintai. Berhubungan seks dengan orang lain terasa seperti ini, terlalu menyakitkan. Liu Ruyan hanya merasa seolah-olah ada pisau tumpul berkarat yang perlahan-lahan menguliti hatinya. Li Jingchuan dan Lin Qianbai baru saja mulai. Mereka bahkan belum masuk ke topik utama, dan Liu Ruyan sudah tidak tahan lagi. Dia sangat ingin berteriak berhenti, tetapi ketika dia membuka mulutnya, dia tidak bisa berteriak. Karena begitu dia berteriak, dia akan benar-benar kehilangan Li Jingchuan. Jadi sepanjang malam, dia berjuang antara dikhianati oleh Li Jingchuan dan benar-benar kehilangan Li Jingchuan, tidak tahu bagaimana memilih. Siksaan panjang berlanjut sepanjang malam sampai fajar. Lin Qianbai dan Li Jingchuan berhenti. Tubuh anak muda memang bagus. Setelah berjuang sepanjang malam, Lin Qianbai masih sedikit tidak puas. Kakak, sekali lagi, Lin Qianbai merengek, mohon padamu. Sekali lagi, yang terakhir kalinya, bagaimanapun juga, baru saja dibuka. Gadis kecil itu sedikit ketagihan. Li Jingchuan tersenyum dan memuaskannya seperti yang dia inginkan. Pada hari-hari berikutnya, Li Jingchuan dan Lin Qianbai mencoba berbagai posisi. Mereka bercinta dengan gila-gilaan, bahkan mencoba berbagai alat bantu, mungkin karena tumbuh besar di luar negeri. Lin Qianbai cukup terbuka dalam urusan seks, tidak peduli seberapa stimulatif permainannya, dia bersedia menemani Li Jingchuan untuk mencoba. Dan dia sangat lengket, di siang hari, dia juga suka menempel pada Li Jingchuan dalam berbagai cara. Juga, dengan provokatif, membuat wajah jelek dan menjulurkan lidah pada Liu Ruyan. Kepribadiannya sangat lucu. Li Jingchuan menikmati kesenangan fisik yang diinginkannya. Namun, semua ini bagi Liu Ruyan adalah siksaan yang lebih mengerikan daripada siksaan yang lambat. Liu Ruyan akhirnya mengalaminya secara langsung. Penderitaan yang pernah dirasakan Li Jingchuan, dia akhirnya mengerti perilaku dirinya sebelumnya. Betapa tidak tahu malu dan absurdnya, dia mulai merenungkan perbuatannya. Semakin dia ingin merenung, semakin dia merasa bahwa dia benar-benar bukan orang baik sebelumnya. Sebenarnya jika dilihat dari arti yang sebenarnya, Li Jingchuan sekarang tidur dengan wanita lain. Sama sekali tidak bisa dianggap selingkuh, karena dia sudah bercerai dengan Liu Ruyan, dia memiliki hak penuh untuk bersama wanita lain, dia tidak menipu Liu Ruyan, juga tidak mengkhianati Liu Ruyan.
Tetapi Liu Ruyan mengecewakannya ketika Li Jingchuan paling mencintainya dan paling mempercayainya. Acuan, dirimu yang dulu. Pasti lebih sakit daripada aku sekarang, kan? Liu Ruyan tersenyum pahit, sekarang aku benar-benar bisa mengerti kamu. Maafkan aku benar-benar bukan orang baik sebelumnya. Li Jingchuan tidak mengatakan apa-apa. Hanya makan dengan tenang, tetapi Liu Ruyan lebih suka dia tidak setenang ini. Dia bahkan berharap Li Jingchuan bisa menamparnya 2 kali dengan marah, sehingga dia bisa merasa lebih baik. Acuan, biarkan aku memberikan kompensasi padamu. Baiklah, kata Liu Ruyan, sambil berkata. Sambil mengeluarkan setumpuk besar dokumen tebal dari tas kerjanya, ini adalah semua properti atas nama saya. Saya memutuskan untuk mentransfer semua properti ini kepada kamu, Acuan. Tangan Li Jingchuan yang memegang bubur sedikit berhenti. Dia akhirnya mengangkat kelopak matanya dan memberikan tatapan kepada Liu Ruyan. Mentransfer semuanya kepadaku? Kenapa? Kamu tidak menghidupi kakak iparmu lagi? Li Jingchuan bertanya dengan dingin. Sebelumnya ketika Li Zefeng mengalami keguguran, Liu Ruyan pernah berkata, dia akan memberikan semua properti keluarga Liu kepada kakak iparnya, lalu dia akan membawa Li Jingchuan pindah dari keluarga Liu dan mandiri. Lalu sekarang, dia juga berkata ingin memberikan semua hartanya kepada Li Jingchuan, Acuan. Jangan mengejekku lagi, Liu Ruyan tersenyum pahit. Sekarang aku sudah menyadari kesalahanku. Suami istri pada dasarnya adalah satu kesatuan. Apapun keputusannya, aku seharusnya melakukannya bersamamu. Kakak pernah menyelamatkan hidupku. Tapi meski begitu, aku tidak bisa lagi tidak mempertimbangkanmu. Memberikan harta bersama kita kepada kakak ipar. Apalagi, kakak juga meninggalkan aset. Orang tua juga memiliki sejumlah besar aset. Aku rasa uang ini pasti akan ditinggalkan orang tua untuk kakak ipar. Jadi, bahkan tanpa bantuanku, kehidupan kakak ipar di masa depan tidak akan terlalu buruk. Kamu adalah suamiku. Semua hartaku harus kuberikan kepadamu. Dengan begitu, barulah seperti suami istri yang sebenarnya. Kata-kata ini sangat menyentuh. Sayangnya, Liu Ruyan terlambat menyadarinya. Sekarang, Li Jingchuan sudah benar-benar patah hati padanya. Tidak peduli seberapa tulus penyesalannya, tidak peduli seberapa bersungguh-sungguh janjinya, dia tidak bisa lagi memaafkannya. Setelah melakukan kesalahan selama ini, Liu Ruyan membuat 2 keputusan. Keputusan pertama adalah memberikan semua hartanya kepada Li Jingchuan. Entah Li Jingchuan menginginkannya atau tidak, dia harus memberikan semua hartanya kepadanya. Ini adalah penyesalannya, juga penebusan dosanya kepada Li Jingchuan. Keputusan kedua adalah segera kembali ke negara asal, mencari kakak ipar, lalu mengirim anak yang dilahirkannya untuk kakak ipar. Sekarang Liu Ruyan sudah tahu betapa konyolnya tindakannya dulu. Dia tentu tidak bisa terus melakukan kesalahan. Membiarkan kakak ipar terus membesarkan anak yang mereka lahirkan. Apalagi, sikap Li Jingchuan yang begitu dingin. Juga membuat Liu Ruyan menyadari satu hal, yaitu, begitu Li Jingchuan tahu keberadaan anak ini, dia dan Li Jingchuan benar-benar tidak mungkin lagi. Li Jingchuan tidak mudah dibujuk. Kali ini dia pergi ke negara Ka. Hampir mengalami rasa sakit yang luar biasa, barulah dia mendapatkan kesempatan untuk berbaikan dengan Li Jingchuan. Jika Li Jingchuan sampai tahu bahwa selama dia pergi, dia sudah melahirkan seorang anak untuk kakak iparnya, maka akibatnya sungguh tak terbayangkan. Jadi, anak ini tidak boleh ditinggalkan, harus disingkirkan. Maka, Liu Ruyan mencari alasan dan diam-diam kembali ke negara asal. Ruyan, kamu sudah kembali? Melihat Liu Ruyan, Li Zefeng sangat bersemangat. Dia sengaja melihat ke sana kemari. Berpura-pura mencari Li Jingchuan, lalu bertanya sambil tersenyum, kenapa kamu sendirian? Apakah Hacuan tidak kembali bersamamu? Saat mengatakan ini, sebenarnya ada sedikit kegembiraan di hatinya. Dia pikir Liu Ruyan akhirnya mengerti, tidak menginginkan Li Jingchuan, tapi menginginkannya. Namun, kata-kata Liu Ruyan selanjutnya benar-benar menghancurkan fantasi Li Zefeng. Kakak ipar, maafkan aku. Liu Ruyan menunduk, dengan ekspresi yang sangat sedih. Acuan tidak mau kembali bersamaku, dia tidak mau memaafkanku, tapi aku terus berusaha tanpa henti. Terus berusaha untuk mendapatkan maafnya. Dia akhirnya memberiku kesempatan dan bersedia berbaikan denganku. Benarkah? Bukankah itu hal yang baik? Li Zefeng tersenyum paksa. Tapi kenapa kamu meminta maaf padaku? Mendengar ini, Liu Ruyan menunjukkan ekspresi yang sangat sedih. Kakak ipar, dengan susah payah aku bahkan membuat Acuan setuju untuk memberiku kesempatan untuk memulai dari awal. Aku tidak bisa kalah, jadi maafkan aku, anak kita, aku tidak bisa mempertahankannya. Aku harus mengirimnya pergi. Saat ini, anak Li Zefeng dan Liu Ruyan sudah hampir 1 tahun. Setelah membesarkan anak selama hampir 1 tahun, Li Zefeng tentu saja tidak bisa hanya melihat anak itu dibawa pergi. Dia menggendong anak itu dan berencana untuk melarikan diri, tetapi dihalangi oleh anak buah Liu Ruyan. Ruyan, apa kamu gila? Ini juga darah dagingmu sendiri. Anak itu sudah hampir 1 tahun.
Dia sudah bisa merangkak. Kamu tidak bisa mengirimnya pergi. Dia adalah anak kita. Tapi Liu Ruyan tidak peduli tentang ini. Dia selangkah demi selangkah mendekati Li Zefeng. Maafkan aku, kakak ipar. Jika aku membiarkanmu mempertahankan anak ini, maka aku dan Acuan benar-benar tidak punya harapan. Agar aku dan Acuan bisa berbaikan kembali. Aku hanya bisa membuatmu merasa tidak enak. Saat mengatakan ini, Liu Ruyan mengangkat dagunya ke arah bawahannya, lalu memerintahkan dengan nada yang sangat dingin. Tangkap dia, bawa anak itu pergi. Jangan, jangan, kali ini Li Zefeng benar-benar panik. Dia menggendong anak itu dan berlari keluar dengan panik, sambil berlari, dia juga berteriak dengan suara serak, "Ayah, ibu, cepat kemari." Ruyan sudah gila, namun, Liu Ruyan sudah membuat persiapan yang matang, takut orang tuanya akan menghalangi di tengah jalan. Liu Ruyan sudah mencari alasan untuk menyuruh orang tuanya pergi. Sekarang hanya ada Li Zefeng seorang diri di rumah. Li Zefeng tidak punya tempat untuk melarikan diri. "Tolong, tolong!" Li Zefeng berteriak dengan putus asa. "Siapapun, tolong selamatkan aku. Seseorang ingin mengambil anakku." Tapi tidak peduli bagaimana dia berteriak. Semuanya sia-sia. Anak buah Liu Ruyan masih menangkap Li Zefeng dan secara paksa merebut anak itu dari pelukannya. "Ruyan, jangan!" Li Zefeng menangis dan berteriak, "Ini juga darah dagingmu. Darah dagingmu sendiri. Kamu tidak bisa melakukan ini." Namun, dia menangis dan berteriak dengan suara serak. Yang didapatkannya hanyalah tatapan dingin Liu Ruyan. "Kamu adalah kakak iparku, bagaimana bisa kamu membesarkan anak kandungku?" Liu Ruyan berkata dengan dingin, "Hanya Acuan yang berhak membesarkan darah dagingku." Hati Li Zefeng pada saat itu hancur berkeping-keping. "Liu Ruyan, kau begitu kejam." Dalam keputusasaan yang ekstrim, Li Zefeng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, Liu Ruyan, apa kau pikir dengan melakukan ini? Li Jingchuan akan memaafkanmu? Jangan bermimpi. Aku adalah kakak kandung Li Jingchuan. Aku lebih mengenalnya daripada siapapun. Hahaha. Li Jingchuan tidak akan memaafkanmu. Semua yang dia katakan hanyalah kebohongan. Dia adalah orang yang paling kejam. Sekali kau mengkhianatinya, dia tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupnya. Semua yang kau lakukan sia-sia. Apa kau dengar? Liu Ruyan, semua yang kau lakukan sia-sia." Namun, tidak peduli bagaimana Li Zefeng berteriak, Liu Ruyan tetap tidak bergeming. Saat baru berpacaran, Li Jingchuan memang pernah berkata padanya, "Liu Ruyan, jika suatu hari nanti kau tidak lagi mencintaiku, tolong beritahu aku. Aku tidak akan mengganggumu. Aku akan melepaskanmu dengan terhormat. Kau tidak boleh berbohong padaku, dan jangan pernah mengkhianatiku, karena aku adalah orang yang pendendam. Sekali kau mengkhianatiku, aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku." Liu Ruyan awalnya mengira itu hanyalah gurauan. Tapi tanpa diduga, Li Jingchuan benar-benar seperti itu. Sekali dikhianati, dia tidak akan pernah memaafkan. Tapi Liu Ruyan merasa, dia juga telah membayar harga yang kejam. Selama beberapa hari ini, dia terus menyaksikan Li Jingchuan tidur dengan wanita lain. Tidak ada wanita yang bisa menahan penghinaan dan rasa sakit seperti ini. Tapi dia telah menahannya. Dia sudah menerima hukuman yang pantas dia terima. Jadi Li Jingchuan pasti akan memaafkannya. Dia juga harus memaafkannya. Jika tidak, lalu apa artinya penghinaan dan rasa sakit yang telah dia derita selama ini? Atas perintah Liu Ruyan yang kejam, bawahannya membawa pergi anak Li Zefeng. Li Zefeng didudukan di tanah dan tidak bisa bergerak. Hanya bisa menyaksikan anak itu semakin menjauh, dan akhirnya menghilang dari pandangannya. "Liu Ruyan, kau pasti akan mendapat balasan." Li Zefeng menggertakkan gigi dan mengutuk dengan kejam, "Kau akan mendapat balasan." Setelah mengucapkan kalimat ini, dia pingsan. Dan kata-kata itu benar-benar menjadi kenyataan. Setelah mengirim anak itu pergi, pada malam harinya, Liu Ruyan terbang kembali ke negara Ka. Saat terbang kembali, dia secara khusus membawa kembali cincin lamaran yang dulu dia rancang untuk Li Jingchuan. Dia bersiap untuk melamar Li Jingchuan sekali lagi. Anak dari kakak iparnya sudah diantar pergi. Semuanya sudah berakhir. Sekarang dia akhirnya bisa memulai kembali dengan Li Jingchuan. "Acuan, kamu sudah membalas dendam padaku selama setahun penuh, amarah di hatimu seharusnya sudah dilampiaskan, kan?" Liu Ruyan mengeluarkan cincin berlian itu, lalu berlutut dengan satu lutut di depan Li Jingchuan. "Aku juga sudah benar-benar menyadari kesalahan yang telah kulakukan. Sekarang mari kita akhiri lelucon ini bersama. Mulai dari awal lagi, maukah kamu, Acuan?" "Aku mengakui, dalam pernikahan kita sebelumnya, aku melakukan banyak kesalahan." Liu Ruyan berlutut dengan satu lutut di tanah, dia mengungkapkan perasaannya kepada Li Jingchuan dengan nada yang sangat tulus. "Tetapi aku sudah menyadari kesalahan dan memperbaikinya. Tolong percayalah padaku. Aku yang sekarang, bukan lagi wanita yang dulu akan mengecewakanmu. Aku sudah tumbuh dewasa. Mulai sekarang, aku pasti akan menjadi istri yang baik dan memenuhi syarat. Selamanya mencintaimu, selamanya melindungimu, selamanya berdiri teguh di belakangmu. Meskipun Ling Qianbai belum hamil sekarang,
Hukuman ini seharusnya sudah berakhir, acuan. Maukah kamu memaafkanku? Pada akhirnya, nada bicara Liu Ruyan sudah hampir memohon. Dia benar-benar menggunakan sikap rendah hati untuk memohon pengampunan Li Jingchuan, menghadapi permohonan pahit Liu Ruyan. Li Jingchuan tertawa, tawanya sangat mempesona, ribuan lampu pun tidak bisa menandinginya. Senyumnya yang menawan, Liu Ruyan, tahukah kamu mengapa selama 3 bulan ini? Aku terus tidur dengan Ling Qianbai, tetapi Ling Qianbai tidak kunjung hamil? Li Jingchuan bertanya sambil tersenyum. Liu Ruyan tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun, dia sebenarnya juga samar-samar menyadari ada sesuatu yang tidak beres, menurut Li Jingchuan dan Ling Qianbai. Jumlah kali mereka tidur, Ling Qianbai seharusnya sudah hamil, tapi mengapa sudah 3 bulan berlalu? Perutnya masih belum menunjukkan tanda-tanda, tanpa menunggu Liu Ruyan berbicara, Li Jingchuan tersenyum dan mengumumkan jawabannya. Karena aku terus menyuruh Ling Qianbai minum pil kontrasepsi, kali ini Liu Ruyan benar-benar bingung. Acuan. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Hahaha. Liu Ruyan, apa kamu masih belum mengerti? Tatapan Li Jingchuan pada Liu Ruyan. Penuh dengan kesenangan bernama balas dendam, aku mempermainkanmu, apa memaafkanmu? Kau bermimpi saja. Aku tidak akan pernah memaafkanmu, bahkan jika aku mati. Alasan aku mengajukan. Agar kau melihat sendiri aku memiliki anak dengan wanita lain hanyalah untuk membalas dendam pada ayahmu. Liu Ruyan membuka matanya lebar-lebar. Dia menatap Li Jingchuan dengan tatapan tidak percaya, lalu gemetar dan berkata, bagaimana bisa kau melakukan ini? Aku melakukan ini untuk mendapatkan maafmu. Aku. Awalnya dia ingin mengatakan, untuk mendapatkan maafmu, aku sendiri yang telah mengirim pergi anak yang kulahirkan untuk kakak ipar. Dan agar kakak ipar tidak memiliki harapan untuk mendapatkan kembali anak itu. Dia sendiri pun tidak tahu kemana anak itu dikirim. Namun, kata-kata itu sudah di ujung lidah. Dia tidak bisa mengatakannya. Lagi pula, Li Jingchuan tidak tahu bahwa anak itu ada. Dan mengirim pergi darah dagingnya sendiri bukanlah hal yang membanggakan. Liu Ruyan. Selamat. Sekarang kau akhirnya merasakan bagaimana rasanya dibohongi. Dikhianati. Li Jingchuan tersenyum dan berkata, sekarang, kita benar-benar impas. Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan ponselnya. Dan menekan nomor darurat polisi. Melapor ke polisi sekarang adalah langkah terakhir. Setelah cukup menyiksa, menendangnya pergi, benar-benar menyingkirkan wanita jahat itu dari dunianya. Tidak, acuan. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Saat diseret oleh polisi, Liu Ruyan masih tidak terima. Sambil meronta, dia berteriak dengan histeris, aku sangat mencintaimu. Aku bersedia melakukan apapun untukmu. Bagaimana bisa kau memperlakukanku seperti ini? Aku bahkan menyetujui. Kau memiliki anak dengan wanita lain. Aku bahkan melihat dengan mata kepala sendiri kau tidur dengan wanita lain. Aku menahan semua penghinaan ini, mengapa kau menghukumku? Namun, tidak peduli seberapa keras dia berteriak, itu sia-sia. Polisi tetap menyeretnya pergi. Karena ini termasuk pelecehan kedua dan ada bukti video. Polisi sangat memperhatikannya. Pada akhirnya, Liu Ruyan tidak hanya ditahan secara administratif selama sebulan oleh polisi Kakantri, tetapi juga dipaksa memakai gelang kaki elektronik. Setelah memakai gelang kaki elektronik, dia tidak akan pernah bisa mendekati Li Jingchuan lagi. Begitu dia mendekati Li Jingchuan, gelang kaki elektronik itu akan berbunyi, dan begitu gelang kaki elektronik itu berbunyi, chip di dalamnya akan otomatis. Laporkan ke kantor polisi terdekat. Polisi akan segera dikirim untuk menangkap Liu Ruyan. Setelah jumlah penangkapan melebihi 5 kali, Liu Ruyan akan dideportasi dari negara K dan akan sulit untuk menginjakan kaki di negara K lagi di masa depan. Li Jingchuan akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya dan benar-benar menyingkirkan Liu Ruyan. Liu Ruyan dibawa pergi oleh polisi. Dan hubungan Li Jingchuan dan Lin Qianbai yang tidak sehat ini juga harus berakhir. Maka malam itu, Li Jingchuan menemukan Lin Qianbai dan kemudian berkata sambil tersenyum kepadanya. Aku sudah bebas. Aku benar-benar bebas. Mulai sekarang kamu tidak perlu lagi memberiku layanan khusus. Kamu sudah bekerja keras selama ini. Ini adalah bayaranmu. Saat dia mengatakan itu, Li Jingchuan mengeluarkan cek dan menyerahkannya kepada Lin Qianbai. Angka pada cek itu cukup mencengangkan, tetapi Lin Qianbai tidak senang sama sekali setelah menerima cek itu. Dia cemberut dan kemudian berkata dengan murung, kakak sudah melakukannya selama 3 bulan. Apakah kamu tidak memiliki perasaan padaku sama sekali? Kata-kata ini membuat Li Jingchuan terdiam. Dia berpikir sejenak, lalu menjawab dengan sangat serius, Lin Qianbai, anak kecil. Perasaan tidak dibuat-buat, tetapi dipupuk melalui kebersamaan dari pagi hingga malam. Kamu adalah anak yang baik. Dan juga teman tidur yang baik. Tapi selama 3 bulan ini, kita hanya menghabiskannya di tempat tidur. Sama sekali tidak ada kontak lain. Bagaimana mungkin ada perasaan? Lin Qianbai berkedip, lalu bertanya dengan hati-hati. Kalau begitu, kakak, apakah kamu bersedia berkencan denganku sekarang? Li Jingchuan tertegun.
Dia menatap Lin Qianbai dengan tidak percaya. Apa katamu? Aku bilang aku menyukai kakak. Aku sangat menyukaimu. Apakah kamu bersedia berkencan denganku? Lin Qianbai memberanikan diri untuk menyatakan cintanya kepada Li Jingchuan. Takut Li Jingchuan tidak percaya. Dia dengan cepat menambahkan, kakak, aku serius. Aku sangat menyukaimu. Aku bukan orang yang sembarangan. Aku karena menyukaimu. Makanya aku bersedia memberikan layanan khusus untukmu. Melalui kebersamaan selama 3 bulan ini, aku merasa kita benar-benar cocok. Bisakah kamu memberiku kesempatan untuk mengejarmu? Aku janji tidak akan mengecewakanmu. Menghadapi pengakuan tulus Lin Qianbai, Li Jingchuan hanya menghela nafas pelan. Qianbai, terima kasih sudah menyukaiku. Tapi aku tidak ingin menjalin hubungan untuk saat ini, kata Li Jingchuan. Pengkhianatan Liu Ruyan. Ini sangat memukulku. Mungkin untuk waktu yang lama, aku tidak akan percaya pada cinta lagi. Aku juga tidak ingin berkencan lagi, jadi maaf, aku tidak bisa menerimamu. Karena bahkan jika aku memaksa diriku untuk menerimamu, aku tidak bisa mencintaimu dengan sepenuh hati. Itu tidak adil bagimu. Namun, Lin Qianbai tidak mau menyerah begitu saja. Dia mengepalkan tinju kecilnya dan berkata dengan percaya diri, kakak, jangan katakan terlalu dini. Cinta bukanlah sesuatu yang bisa kamu kendalikan sesukamu. Aku yakin aku bisa membuatmu mencintaiku dengan sepenuh hati. Jadi, jangan menolakku begitu cepat. Cobalah denganku. Jika pada akhirnya kamu tidak bisa mencintaiku, maka aku akan dengan sukarela mundur. Tapi sekarang, kita bahkan belum mulai berkencan. Kamu sudah menolakku, aku tidak bisa menerimanya. Di bawah pengejaran tanpa henti Lin Qianbai, Li Jingchuan tidak punya pilihan selain setuju untuk mencoba dengannya terlebih dahulu. Dia berpikir, kesukaan anak muda itu sangat singkat. Mungkin setelah mengejarnya untuk sementara waktu dan tidak mendapatkan balasan, Lin Qianbai secara alami akan menyerah. Tapi yang tidak disangka Li Jingchuan adalah, Lin Qianbai sangat gigih padanya. Semangatnya terus berlanjut, tidak pernah hilang. Selain itu, Lin Qianbai ceria dan pandai membuatnya bahagia. Saat bersama Lin Qianbai, dia selalu bisa dengan mudah melupakan semua hal yang tidak menyenangkan. Secara bertahap, dia juga menyukai gadis kecil yang cerah ini. Semuanya seperti yang dikatakan Lin Qianbai. Di awal, cinta bukanlah sesuatu yang bisa kamu kendalikan sesukamu. Ketika takdir datang, tidak ada yang bisa menghentikannya. Sementara di sisi lain, setelah Liu Ruyan keluar dari penjara, dia mengganggu Li Jingchuan beberapa kali lagi. Kemudian dia diusir dari negara K. Dilarang selamanya menginjakan kaki di negara K. Liu Ruyan, yang diusir kembali ke negaranya, tidak tahu apakah itu karena terlalu banyak rangsangan yang dia terima dari Li Jingchuan. Kondisi mentalnya menjadi sedikit tidak normal. 2 putri, 1 meninggal dan 1 gila. Ayah Liu dan ibu Liu menangis terseduh-seduh. Hampir membutakan mata mereka karena menangis. Sementara Li Zefeng, setelah anaknya direbut oleh Liu Ruyan, meninggalkan keluarga Liu. Dia terus mencari keberadaan anak itu, tetapi dia tidak menemukannya setelah mencari lama. Beberapa tahun kemudian, dia menikah lagi. Karena ini adalah pernikahan kedua, anak itu menderita segala macam pelecehan. Dia tidak punya banyak uang dan tampak lebih kurus, jadi pernikahan keduanya tidak berjalan baik. Itu bisa dibilang karma buruk. Li Jingchuan dan Lin Qianbai, setelah 5 tahun berkencan romantis, akhirnya menikah. Kali ini, Li Jingchuan akhirnya memiliki keluarga yang menghormatinya, menyambutnya, dan benar-benar menyukainya. Setelah badai berlalu, dia akhirnya mencapai pantai kebahagiaan.